Tangshin sudah menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa membuktikan video yang dianggap sebagai siaran tidak lulus sensor. Dia sedih kalau dia tidak akan bisa muncul di depan kamera lagi. Pembicaraan Tangshin dan adiknya terdengar oleh Xiaoqi. Xiaoqi yang memang tahu karakter Tangshin merasa pimpinan mereka buta. Masa bisa percaya hal itu? Di ruang latihan tembak muncul sebuah masalah di mana Chen Hai telat datang latihan. Dan dia diketahui sedang melakukan kerjaan sebagai pelatih privat, di mana hal ini sangat dilarang oleh tim. Chen Hai yang buru-buru datang pun langsung menemui Shen dan meminta Shen menghukumnya. Shen bertanya soal kerjaan yang dilakukan Chen Hai. Chen Hai tidak menjawab. Shen menganggap hal itu adalah benar. Chen Hai pun akhirnya mengakui hal itu. Dia meminta Shen mengurangi nilainya. Shen yang sedang emosi merasa Chen Hai tidak siap untuk ikut kompetisi. Dengan latihan seperti ini, menurut Shen hanya menyia-nyiakan sumber daya tim saja. Chen Hai tidak terima dikatakan demikian, karena selama ini dia bertahan karena kemampuannya dan nilainya selama ini. Shen pun berkata kalau dia akan melapor kepada pelatih dan meminta Chen Hai untuk tidak ikut pertandingan musim dingin ini. Chen Hai yang memang sudah tak terkendali emosinya, dia melempar minumannya. Hal itu mengarah ke arah Tangshin dan Shen. Shen melindungi Tangshin menggunakan tangannya. Karena lemparan ini membuat Shen sedikit cedera. Xiaoqi memarahi sikap Chen Hai. Ling Peng tahu ada sesuatu pada Chen Hai, namun Xiaoqi malah memarahi Ling Peng. Tangshin dengan cepat membawa Shen pergi ke klinik. Ling Peng dan Xiaoqi malah berdebat, di mana Ling Peng merasa Chen Hai itu benar-benar sedang sedih. Harusnya Shen menanyakan alasannya, bukan langsung melarangnya ikut bertanding. Namun Xiaoqi menjawab Ling Peng dengan kata-kata yang membuatnya sedikit sakit hati. Ling Peng pun kecewa dan pergi meninggalkan Xiaoqi. Tangshin dan Shen ke klinik untuk diobati. Untungnya lengan Shen tidak mengalami cedera parah, hanya perlu dikompres sejenak saja. Tangshin membantu mengompres tangan Shen. Di sini Tangshin merasa semua ini adalah salah dia. Apapun yang dilakukan tidak berjalan baik, meskipun dia sudah berusaha keras. Tangshin berbicara sampai menangis. Shen bingung ada apa dengan Tangshin. Shen sangat khawatir melihat Tangshin menangis. Namun Tangshin tidak mau jujur. Dia malah memilih mengatakan efek obat pereda nyeri sudah habis. Maka dia menangis. Shen yang tidak tahu apapun malah membahas akan membawa Tangshin pergi beli sepatu. Tangshin menolak dan berkata, membeli sepatu itu sangat merepotkan. Di sini Chen Hai ke ruangan pelatih. Dia meminta formulir pengunduran diri. Shen dan Tangshin kembali ke ruang latihan. Tangshin mencari keberadaan Chen Hai. Dia bertanya kepada Jiang, namun Jiang berkata jika Chen Hai pergi juga setelah Shen dan Tangshin pergi. Akhirnya Tangshin membujuk Shen untuk berbicara dengan Chen Hai. Shen awalnya menolak, dia merasa urusan Chen Hai bukan urusan dirinya. Namun Tangshin masih berusaha membujuk Shen dan berkata dia akan menemani Shen bersama anggota lain. Shen pun setuju untuk berbicara dengan Chen Hai. Saat mereka beramai-ramai ingin menemui Chen Hai, rupanya Chen Hai membawa formulir dan ingin mengundurkan diri. Anggota lain masih membujuk Chen Hai untuk tidak mundur dari tim, tapi Chen Hai masih ngotot ingin mundur. Dia dengan keadaan emosi memarahi semuanya. Dia pun sampai mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dia juga ingin seperti lainnya hanya fokus latihan. Namun dia ada hal yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa diceritakan. Akhirnya Shen sedikit paham akan situasi Chen Hai. Dia malah belak-belakan tanya soal Chen Hai yang sedang memiliki masalah ekonomi. Chen Hai makin tersinggung dan pergi meninggalkan mereka. Shen pun ke ruang pelatih dan berkonsultasi. Dia menceritakan apa maksud dia sebenarnya. Dia juga tidak ada niat membuat Chen Hai keluar dari tim. Dia hanya menjalankan aturan. Pelatih merasa peraturan itu benda mati, namun manusia itu hidup. Aturan dibuat untuk mendisiplinkan anggota.
Dia pun meminta Shen untuk menyelesaikan konflik antara dirinya dan Chen Hai dengan kepala dingin. Shen sedikit paham dan tahu apa yang harus dia lakukan. Saat keluar semua bertanya gimana hasilnya, Shen berkata dia hanya diminta mengurus urusan ini sendiri saja. Akhirnya Shen bertanya siapa yang tahu alamat rumah Chen Hai. Jiang pun berkata dia tahu, dia akan mengantar Shen ke sana. Shen merasa Chen Hai seperti ini pasti ada alasannya. Dia pun meminta Tang Xin menemaninya untuk mencari tahu alasan Chen Hai demikian. Saat di rumah, Tang Xin membuat video rekamannya selama ini saat dia berada di tim tembak Universitas Haya. Dia melakukan yang terbaik. Dia mengirim file itu ke Pak Zhou. Pak Zhou pun memuji hasil editan Tang Xin. Tang Xin memang tidak pernah mengecewakan kalau sudah melakukan kerjaan. Pak Zhou pun dengan berat hati meminta Tang Xin untuk istirahat di rumah dulu dan tidak perlu masuk kerja. Tang Xin yang sedih hanya bisa mengikuti perintah saja. Tang Xin dan Shen serta yang lainnya pergi ke rumah Chen Hai. Mereka menemukan Chen Hai keluar rumah. Awalnya Jiang mengira Chen Hai ingin pergi latihan, namun Shen berkata arahnya berbeda. Mereka mengikuti dia. Rupanya Chen Hai ke rumah sakit. Jiang mengira Chen Hai sakit, makanya mundur dari tim. Shen pun masuk, dia meminta yang lainnya menunggu. Dan di sini akhirnya Shen tahu masalah Chen Hai. Rupanya Chen Hai bekerja dan melanggar aturan tim demi membiayai pengobatan ibunya. Dia sedang mengalami kekurangan uang. Shen pun sudah tahu alasan Chen Hai tidak latihan dan mencari uang terus. Dia pun keluar dari rumah sakit dan meminta Jiang untuk mengumpulkan anggota tim di ruang latihan. Shen menceritakan ke seluruh anggota. Mereka pun melakukan penggalangan dana. Semua pun memberikan sumbangan. Di sini Ling Feng bangga punya ketua seperti Shen. Dia tahu hal ini bisa terjadi karena ajaran Tang Xin. Ling Feng pun menambahkan semua kekurangannya. Semua pun bersorak untuk Ling Feng. Maklum anak sultan. Saat di rumah sakit, Chen Hai ingin membayar tagihan. Dia pun berkata uang dia belum cukup, namun nanti dia akan membayarnya lagi. Tapi di sini pihak rumah sakit berkata bahwa biaya pengobatan ibu Chen Hai sudah dibayar oleh Shen. Chen Hai kaget dan dia mendapatkan pesan untuk datang latihan besok jam 9. Shen pun berlatih di ruang tembak. Xiaoqi menghampiri Shen. Dia pun menceritakan jika Tang Xin juga memiliki masalah yang berhubungan dengan kerjaannya. Shen kaget setelah mendengar omongan Xiaoqi. Keesokannya, Shen dan yang lainnya menunggu kedatangan Chen Hai. Chen Hai pun muncul. Shen pun mengisyaratkan kalau dia tahu dia salah. Dia seperti sedang minta maaf. Anggota lain pun meminta Chen Hai untuk tetap tinggal di tim. Shen juga membiarkan Chen Hai memilih. Mau teruskan pekerjaannya menjadi pelatih privat atau tetap tinggal perjuangkan untuk kehormatan yang lebih tinggi. Semua pun membujuk Chen Hai untuk tetap tinggal. Chen Hai pun akhirnya memilih untuk tinggal. Chen Hai berterima kasih kepada Shen yang sudah membantu biaya pengobatan ibunya. Shen berkata jangan berterima kasih pada dirinya, karena ini hasil penggalangan dana dari mereka semua. Apalagi Ling Feng yang berkontribusi lebih besar tentang penggalangan dana ini. Chen Hai pun berterima kasih kepada semuanya. Ling Feng berkata kepada Chen Hai jika butuh bantuan di rumah sakit, katakan padanya saja. Karena dia dekat dengan kepala rumah sakit itu. Chen Hai bertanya, apakah dia boleh tinggal? Semua menjawab, tentu saja. Namun Shen berkata, Chen Hai tetap mendapatkan pengurangan nilai. Chen Hai pun setuju, dia tahu dia salah. Dan dia akan membayar kekurangan latihannya. Masalah mereka semua pun selesai. Tang Xin memberikan jempol kepada Shen. Shen pun menyambut acungan jempol itu. Shen merasa selanjutnya mereka harus mengurus urusan mereka. Kita sudah sepakat untuk menemanimu membeli sepatu. Shen menemani Tang Xin memilih sepatu. Tang Xin awalnya tidak bisa menolak tawaran dari penjual. Shen melihat tekstur sepatu itu. Menurut Shen, ini teksturnya sangat kasar dan lain-lain. Shen pun mengajak Tang Xin untuk pergi ke toko yang lain. Tang Xin pun akhirnya menemukan sepatu pilihannya dan sepatu itu sangat nyaman di kakinya. Setelah selesai membeli sepatu, Shen meminta Tang Xin untuk datang ke pertandingan. Awalnya Tang Xin ingin berkata dia tidak bisa datang. Namun Shen memotong dengan berkata datang menonton kompetisiku. Shen mendapatkan telepon dari adik Tang Xin. Tang Xin penasaran ada apa. Shen tidak mau menceritakannya. Shen pun mengantar Tang Xin pulang. Hari kompetisi tiba. Di sini Xiaoqi dicuekin oleh Ling Feng. Shen mengirim pesan kepada Tang Xin dan meminta Tang Xin datang. Shen dan Xiaoqi masuk ke arena kompetisi. Shen mencari sekeliling melihat apakah Tang Xin ada datang. Rupanya Tang Xin tidak datang sama sekali.
Pertandingan kualifikasi dimulai. Seperti biasa, Shen dan Xiaoqi selalu menembak dengan skor sempurna. Mereka emang andalan Universitas Haya. Babak kualifikasi pun dimenangkan oleh Shen dan Xiaoqi. Siaran dari Real Life dibawa oleh Xiao Ai. Xiao Ai ditegur langsung oleh Pak Zhao karena tidak melakukan interaksi dengan penonton. Di ruang tunggu, Shen melakukan komunikasi dengan Li Shi menggunakan pesan singkat. Xiaoqi bertanya soal masalah Tang Xin. Shen merasa dia sudah menemukan solusinya. Ling Feng berada di belakang cemburu melihat Xiaoqi dan Shen berbicara. Babak final pun dimulai. Peserta dipanggil untuk masuk ke arena. Di sini Shen yang sedang bertanding menjadi tidak fokus karena masih menunggu keberadaan Tang Xin. Akhirnya Shen melihat Tang Li datang bersamaan dengan kakaknya Tang Xin. Hal ini membuat Shen tenang dan melanjutkan pertandingan dengan fokus. Babak kualifikasi pun dimenangkan oleh Shen dan Xiaoqi. Semuanya pun bersorak dan bertepuk tangan. Xiao yang tidak senang dengan kehadiran Tang Xin menghampirinya dan mengatakan kalau Tang Xin tidak tahu malu sudah diperintahkan untuk libur tetapi masih datang di pertandingan. Tang Li menyuruh kakaknya untuk membalas perkataan Xiao Ai. Tang Xin mengatakan siaran Xiao Ai sama sekali tidak profesional. Pulanglah dan berlatih lagi. Xiao Ai yang kesal akhirnya meninggalkan mereka. Rekan tim Shen bingung akan perubahan sikap Shen yang aneh. Rupanya, Shen sedang mempersiapkan rencana untuk mengatasi masalah Tang Xin. Sementara itu, kabar tidak enak mengenai penyiar Tang Xin tersebar di berita, dan berita itu heboh dan trending. Dalam keadaan seperti itu, Xiao Ai yang sedang siaran sengaja mengarahkan kameranya kepada Tang Xin. Tang Li yang kesal mematikan kamera dan memarahi Xiao Ai, dan dia pun pergi. Saatnya pemberian medali kepada pemenang. Shen melihat ke arah Tang Xin dan dia pun memberikan jempol kepada Shen. Xiao Ai menghentikan Shen yang sedang turun dari podium dan ingin mewawancarainya. Xiao Ai bertanya apa teknik rahasia Shen. Shen menjawab, jika ingin tahu silakan masuk ruang siaran lainnya tertera pada kolom komentar yang ditulis oleh Tang Li. Tang Li memberikan handphone yang dipersiapkannya kepada Tang Xin. Shen menghampirinya. Tang Xin melakukan siaran sebagai beruang pelangi. Shen kemudian menjelaskan kalau beruang pelangi adalah Tang Xin dan dia telah berhasil memulihkan data siaran sebelumnya. Dengan begitu, semua dapat melihat siaran yang sebenarnya. Dia menjelaskan, jadi video yang tidak lulus sensor itu adalah hasil editan. Shen mengklarifikasi hal itu dan mengatakan kalau pria yang ada di video tersebut adalah dia, dan mengaku jika dia adalah pacar Tang Xin. Semua kaget dan bertepuk tangan. Tang Xin yang bingung bertanya-tanya apakah Shen menyatakan perasaan dia yang sebenarnya. Tang Xin yang mendapatkan telepon dari Pak Zhao pergi dari situ. Jiang mengobrol dengan Tang Li, mengatakan kalau hubungan Tang Xin dan Shen dapat berjalan baik akibat saran feromon yang diberikannya. Tang Xin yang kembali mendengar percakapan tersebut dan mengingat perkataan Shen dulu yang berkata jika dia tertarik dan kecanduan dengan feromon Tang Xin. Tang Xin pun menganggap jika Shen dekat dengannya hanya karena feromon. Selanjutnya, Tang Xin kembali ke kantor menemui Pak Zhou dan berkata jika pusat sudah melihat video klarifikasi dan Tang Xin dapat kembali bekerja seperti biasa mulai besok. Pak Zhou juga senang Tang Xin dapat membuktikan kebenarannya dan turun mendukung percintaan Tang Xin dengan Shen, karena hal tersebut dapat menguntungkan Real Life. Sehingga Pak Zhou juga meminta Tang Xin tidak boleh putus dengan Shen, karena dapat membuat kecanggungan dan mempengaruhi hubungan pekerjaan dengan tim tembak. Tang Xin hanya bilang akan mengusahakannya. Pak Zhou kemudian memberikan tugas ke depannya untuk Tang Xin dan mengatakan untuk mengajari Xiao Ai juga. Tang Xin yang keberatan dengan hal itu mencoba mengatakan yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba Xiao Ai datang dan mengatakan ingin mengundurkan diri. Xiao Ai mengira Tang Xin sudah mengatakan kebenarannya. Jadi, Xiao Ai bilang bahwa dialah yang menyuruh orang untuk membuat video tidak lulus sensor itu. Dia beralasan melakukan itu karena tidak ingin jadi orang kecil di dunia kerja. Dengan kata lain, ingin menjadi orang penting. Namun, Tang Xin adalah orang kepercayaan Pak Zhou dan pacar Shen. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia menyerah. Pak Zhou kaget dan bingung dengan omongan Xiao Ai. Akhirnya Xiao Ai sadar kalau Tang Xin belum mengatakan apapun tentang dirinya kepada Pak Zhou. Tapi, dia malah mengakui kejahatannya dengan mulutnya sendiri di depan Pak Zhou. Dengan begitu, berakhirlah karir Xiao Ai di Real Life.
Tang Li yang mendengar hal tersebut sangat senang dengan kepergian Xiao Ai. Selanjutnya, Tang Xin yang di rumah sendirian membuat mie asam pedas untuk makan. Namun tiba-tiba Sen pulang. Tang Xin yang tahu Sen pulang berusaha menghindari dengan pergi ke dapur dan ingin bersih-bersih rumah. Sen yang bingung bertanya kepada Tang Xin, mie-nya belum habis, kenapa tiba-tiba mulai bersih-bersih? Tang Xin menjawab, dapur terasa kotor jadi ingin bersihkan dan melanjutkan bersih-bersih. Sen yang melihat hal tersebut ikut membantu Tang Xin bersih-bersih. Setelah selesai, Sen bertanya, ada apa dengan Tang Xin? Kenapa kau tidak menjawabnya? Dan menghindari dirinya. Tang Xin hanya terdiam dan ingin pergi, namun kakinya kram. Sen ingin membantu tetapi ditolak. Tang Xin yang galau kemudian menelpon Dr. Ding. Dia bingung tentang Sen yang mengutarakan perasaannya. Dia bertanya apakah Sen benar-benar sungguh menyukai dirinya atau hanya mengatasi masalah feromon. Dia bingung harus bersikap bagaimana. Dia takut sikapnya malah menyusahkan Sen dan mengganggu prestasi Sen. Dr. Din menyarankan agar Tang Xin mengikuti sarannya sebelumnya, yaitu jalani secara alami. Pada malam hari, Sen menerima pesan dari Jiang bahwa ketuanya sangat keren saat mengutarakan perasaannya kepada Tang Xin. Sen menjawab, tapi Tang Xin belum menjawab perasaannya, padahal sudah kutanya lagi. Jiang malah beranggapan Tang Xin mungkin tidak menyukai Sen, namun tidak mengatakannya karena orangnya tidak enakan. Tapi ini masih perumpamaan. Mereka memutuskan untuk mencari tahu perasaan Tang Xin sebenarnya. Keesokannya, Tang Xin datang ke tempat pelatihan. Zhan dan Yang langsung mencecar Tang Xin dengan pertanyaan akan jawabannya terhadap ketua Sen. Tang Xin yang melihat Sen mendekat akhirnya kabur untuk makan. Sen bilang juga ikut menemaninya. Sen yang mengejar Tang Xin bertanya ada apa dengannya. Tang Xin menjawab, bukankah aku tidak baik dapat mempengaruhi performamu? Dan waktu itu sempat mengusirnya juga. Sen menjawab, kalau sekarang berbeda. Jika tidak melihat Tang Xin, dia malah jadi tidak fokus. Tang Xin masih bingung akhirnya memutuskan pergi ke kantor dan menyuruh Sen untuk kembali latihan. Sen mengajak Tang Xin untuk datang ke pesta barbecue nanti untuk merayakan kemenangannya kemarin. Saat di kantor, Tang Xin yang melamun ditanya oleh Lizzie, kenapa belum juga menjawab perasaan Sen? Tang Xin berkata, dia juga masih tidak jelas. Bahkan menghadiri pesta barbecue, nanti dia juga masih bingung harus bersikap apa. Lizzie bilang dia ingin ikut menemani. Tang Xin pun setuju. Tang Li yang menguping pembicaraan itu ikut pergi dan menghubungi Sen. Saat pesta barbecue, Tang Li membuat Sen untuk dapat duduk berdua dengan papanya dan mengambil daging milik Tang Xin. Sen yang melihat itu menghampiri teman-temannya untuk mengambilkan makanan untuk Tang Xin. Tang Li menghampiri kakaknya dan berkata kalau ketua Sen berbeda dari yang dulu. Tang Xin juga setuju Sen telah sedikit berbeda. Teman satu tim, Sen juga merasa sekarang ketuanya sudah berubah menjadi lebih lembut dan perhatian. Sen kembali dengan membawa daging yang dia panggang, Tang Xin pun memakannya. Pesta berlanjut hingga malam hari. Tang Xin yang duduk sendirian di samping Sen. Sen bertanya, apa sudah kenyang? Tang Xin menjawab iya. Sen berkata, kalau begitu, mari kita bicara. Tang Xin pun menjawab belum. Aku masih belum kenyang, sambil kabur dengan cepat. Malam semakin larut, para anggota tim mulai pulang satu persatu, hingga tersisa Sen, Tang Xin, Jiang, dan Zhou. Jiang pun mengusulkan mereka bermain truth or dare. Di sini Xiao Qi dan Ling Feng akhirnya jadian. Keduanya akhirnya melakukan kissing, namun keduanya dipanggil oleh Jiang dan mereka terlihat canggung. Mereka pun ikut berkumpul bersama Shan dan yang lainnya. Di sini mereka melakukan permainan jujur atau tantangan, di mana mereka ada sebuah hukuman juga. Hukumannya mereka harus meminum minuman yang diracik oleh Jiang. Permainan dimulai di mana putaran pertama berhenti di Ling Feng. Ling Feng melakukan tantangan. Setelah selesai melakukan tantangannya, botol pun diputar kembali. Jiang dan Zhou menyebut nama Tang Xin dan Shen. Mereka ingin botol itu berhenti pada kedua orang ini. Botol berhenti pada Shen. Jiang mengajarkan Shen untuk memilih tantangan. Shen tidak mau memilih jujur atau tantangan, dia malah memilih meminum minuman racikan Jiang. Botol diputar kembali dan berhenti pada Tang Xin. Tang Xin juga memilih untuk tidak memilih jujur atau tantangan. Dia memilih meminum bir sebagai hukuman. Saat botol diputarkan, berhenti di depan Tang Xin lagi dan dia memilih meminum bir lagi. Shen pun bertanya kenapa Tang Xin memilih minum bir terus. Hal itu dilakukannya berkali-kali. Shen menghentikan Tang Xin tidak ingin berhenti. Shen tiba-tiba memilih ingin bertanya. Namun Tang Xin berkata dia tidak ingin mendengar. Tidak lama Tang Xin pun menangis. Dia bertanya kenapa Shen selalu menindasnya.
Shen yang dulu dan sekarang sama-sama saja selalu menindasnya. Tangxin juga sempat bertanya, apa kau ingat soal kembang api itu? Shen kaget juga kenapa Tangxin tidak gagap lagi. Shen aneh, perasaan akhir-akhir ini dia jarang menindas Tangxin lagi. Dia juga bertanya maksud Tangxin soal kembang api itu apa. Tangxin merasa Shen tidak mengingat apapun. Dia hanya suka menindasnya. Akhirnya Xiaoqi dan Ling Feng memilih untuk pergi. Tangxin juga pergi, Shen mengikutinya. Saat mabuk, Tangxin terdengar sedang melantur. Shen tidak paham maksud pembicaraan Tangxin. Dia meminta Tangxin berhenti bermain. Tangxin merasa dia tidak sedang bermain. Di sini Tangxin membicarakan tentang boneka dan beruang. Shen benar-benar tidak paham dan terus bertanya-tanya maksud Tangxin. Di sini Tangxin berkata dia ingin beruang ikut beruntung juga, karena boneka suka beruang. Namun Shen merasa boneka sudah menolak beruang. Akhirnya Tangxin berkata dia takut karena menurut dia beruang menyukai boneka tidak tulus. Hal ini hanya untuk mengatasi feromon saja. Shen akhirnya tahu kenapa Tangxin bersikap demikian terhadap dia. Tangxin tiba di rumah, dia langsung ke kamarnya dan tidur. Shen menyiapkan minuman dan melepaskan sepatu Tangxin. Dia mendengar Tangxin mengigau. Dia mendengar Tangxin berkata, Shen Qingyan, seandainya kamu adalah beruang, maka aku tidak perlu takut pada apapun. Keesokan paginya Tangxin pun bangun. Dia mengira itu semua hanya mimpi. Karena jika nyata dia akan sangat malu sekali. Tangxin mendapatkan note dari Shen, di mana Shen sudah membuat sarapan, meminta izin, dan mengajak Tangxin bertemu jam 9 malam di taman bermain permen yang pernah mereka kunjungi. Tangxin bingung, bukankah taman bermain permen sudah dibongkar? Di sisi lain Shen pergi ke sebuah toko perhiasan. Dia mencari sebuah hadiah. Shen membeli sebuah kalung bermatakan semanggi berdaun empat, di mana kalung ini memiliki makna yang cukup bagus. Malam tiba, di mana Tangxin menepati janji. Dia pergi mengunjungi taman tempat mereka janjian. Dia mencari sosok Shen. Shen yang memang sudah menggunakan kostum beruang menunggu kemunculan Tangxin. Dalam hati dia berkata, kali ini dia tidak boleh gagal. Shen menghampiri Tangxin dan menarik Tangxin pergi. Shen berusaha membuat Tangxin bahagia. Dia menari di depan Tangxin dan mengajak Tangxin berdansa. Dia membuka topeng beruangnya. Dia pun mengungkapkan kesungguhan hatinya. Hal ini bukan karena feromon itu. Memang salah dirinya. Dia mengira selama ini dia kecanduan dengan Tangxin karena efek feromon. Sebenarnya beruang sudah lama jatuh cinta dengan boneka. Dan izinkanlah aku menemanimu berdansa. Berapa lama pun tidak masalah. Tangxin meminta Shen melepaskan kostumnya karena pasti sangat panas. Shen malah kaget Tangxin benar-benar sudah tidak gagap lagi. Tangxin jadi teringat dengan kata-kata Dr. Ding. Shen jadi menebak-nebak alasan Tangxin gagap, namun Tangxin merasa tidak demikian. Shen mengeluarkan sesuatu. Dia meminta Tangxin membukanya. Tangxin kaget dengan isinya. Menurut Shen ini adalah keberuntungan yang dikhususkan untuk. Aku ingin memberikannya padamu. Ada 2 dewa keberuntungan yang berdiri di sisimu sekarang. Jadi masalah apapun yang kau temui, jangan takut. Shen pun memasang kalung itu. Setelah itu dia memeluk Tangxin. Dan menurut Shen dia kini ada kemajuan, karena Tangxin tidak langsung mendorongnya. Shen berkata, kita akan bersama dalam waktu yang lama kan? Tangxin memanggil nama Shen, dia pun meminta maaf. Shen berkata tidak apa-apa, hari masih panjang. Shen memeluk Tangxin semakin erat. Keesokan paginya, Tangxin dengan bahagia berangkat kerja. Dia memberikan semua orang permen coklat. Li Ji dan Li Qi turut bahagia kalau Tangxin kini sudah ada kemajuan dengan Shen. Saat Tangxin pulang, Shen juga pulang. Tangxin dengan cepat ke depan menghampiri Shen. Awalnya keduanya terlihat sangat canggung. Apalagi Tangxin dalam hati berkata kalau dia sangat gugup melihat Shen. Shen jadi teringat dengan ajaran Jiang. Shen berusaha untuk tidak jadi orang yang cuek. Dia membuka pembicaraan duluan. Dia pun berkata dia akan meletakkan tasnya. Tangxin juga menawarkan diri untuk membuatkan Shen makanan. Shen setuju. Namun saat Tangxin masak di dapur, dia malah heboh sendiri dengan masakannya. Akhirnya Shen lah yang turun tangan ingin masak. Di sini Shen membuka celemek dari Tangxin, dan Tangxin membantu Shen memasangkan celemek itu. Keduanya adalah sepasang kekasih yang super so sweet, di mana mereka saling membantu satu sama lain untuk makan mereka. Tangxin penasaran kenapa Shen bisa masak. Shen menjelaskan. Tangxin juga sempat bertanya gimana Shen bisa jadi ketua, padahal umurnya masih muda. Shen berkata karena nilainya baik, dan Shen juga sedikit narsis. Dia berkata,
Faktor dia tampan juga, makanya dia bisa terpilih jadi ketua. Shen menunjukkan sisi perhatiannya kepada Tangxin. Tangxin selalu dibuat kagum dengan sifat pacarnya ini. Karena ajaran Jiang, Shen pun sedikit alay. Dia meminta Tangxin memposting di momen WeChat-nya untuk mengumumkan tentang hubungan mereka. Tangxin setuju, namun jangan terlalu belak-belakan. Shen membantu Tangxin mengubah profil WeChat-nya dengan sebuah kiasan. Shen meminta Tangxin membiasakan diri. Keduanya pun semakin dekat di mana Tangxin juga sudah tidak gugup. Dia mengajarkan Shen cara menjadi ketua yang baik. Shen mendengarkan nasihat-nasihat Tangxin. Dia juga teringat dengan kata-kata Jiang, di mana Jiang berkata seorang pria harus menerima bimbingan wanita dengan sepenuh hati. Kemungkinan akan ada imbalan dari si wanita. Tangxin mengajak Shen tos, namun menurut Shen tos saja tidak akan membuat dia semangat. Shen pun mengambil tangan Tangxin dan mencium tangan Tangxin. Tangxin pun terdiam melihat Shen melakukan hal itu. Keesokannya Shen dipanggil oleh pelatih. Pelatih bertanya soal hubungan Shen. Namun Shen tidak ingin hal ini diungkit. Dia merasa tidak akan ada faktor apapun yang mempengaruhi kondisinya. Dia juga berjanji kepada pelatih akan membuat seluruh anggota tim lulus. Pelatih pun bisa tenang dan mempercayakan segalanya kepada Shen. Shen pun membuat seluruh anggota berkumpul dan menjelaskan rencana latihan. Semua agak mengeluh dengan rencana Shen, tapi Shen tidak peduli. Dia tahu kelemahan timnya. Jadi dia akan mempush timnya supaya lebih baik. Di sisi lain Tangxin mendatangi Xiaoqi. Dia memberikan sebuah hadiah. Keduanya pun kini semakin akrab dan menjadi teman. Di sini terlihat Tangxin merekam kegiatan tim tembak Universitas Huai. Dia juga terus mengawasi Shen. Dia berusaha mengontrol emosi Shen supaya tidak memarahi anggota timnya yang bertingkah. Sebagai pacar yang baik, Shen selalu menuruti kode-kode yang diberikan oleh Tangxin. Shen menegur mereka dengan pelan dan memberikan mereka hukuman. Xiaoqi datang membawa minuman. Dia pun memberikan minuman itu kepada Shen. Ling Feng melihat hal itu langsung cemburu banget. Sampai di kantin, Xiaoqi juga terus curhat dengan Tangxin. Dia sedikit membicarakan orang yang dia sukai sebenarnya. Dulu dia mengira dia hanya suka sama Shen, namun kini semuanya berbeda. Tangxin dan Xiaoqi diawasi oleh Shen. Shen yang dimabuk cinta terus memperhatikan Tangxin. Ling Feng muncul. Dia pun berusaha cuek dengan Xiaoqi, padahal hati dia kesal banget dan ingin mendekat dengan Xiaoqi. Hanya status mereka masih tidak jelas. Bahkan mereka merasa kini ketua mereka memiliki kepribadian ganda. Karena saat memperlakukan Tangxin dan memperlakukan anggota tim sangat berbanding terbalik. Shen bingung dengan omongan mereka. Biasa, Shen mah pengetahuannya tipis, jadi dia selalu diberikan beberapa tips oleh pasangan Jiang dan Zhou. Akhirnya Jiang, Ling Feng, dan Zhou menjalankan kehukuman mereka. Tangxin merekam lagi. Shen datang ke lapar. Shen dan Tangxin pun tersenyum. Mereka pun mulai melakukan lomba lari. Shen menemani mereka. Chen Hai melihat itu dan kebetulan pelatih juga datang melihat. Mereka melihat Tangxin berada di sana. Ling Feng pun akhirnya diam dan beralasan ingin melakukan pemanasan saja. Di sini Ling Feng dan Xiaoqi memperjelas hubungan mereka. Setelah lama berbicara dan Xiaoqi mengungkapkan apa yang dia rasakan, kini mereka sudah menemukan titik terang tentang hubungan mereka. Ling Feng juga senang mendengar kata-kata Xiaoqi dan dia pun siap menjadi saingan dengan Xiaoqi. Intinya di sini Xiaoqi mengatakan kalau dia sedang berusaha mendekat dengan Ling Feng. Ling Feng pun sudah tidak cemberut-cemberut lagi. Shen dan Tangxin melihat Ling Feng dan Xiaoqi. Shen tiba-tiba berkata, "Kamu iri." Tangxin kaget dengan ucapan Shen. Shen pun berkata lagi, "Jika kamu iri, aku bisa melakukan hal itu juga." Tangxin terdiam. Tangxin pun memberikan sebuah saran, di mana dia menempelkan botol minuman di bibir Shen. Dia pun mencium sisi sebelahnya dan melap bekas lipstik itu. Shen panik melihat apa yang dilakukan Jiang. Jiang dengan cepat meminta maaf. Shen yang kesal memilih meninggalkan mereka. Jiang dan Zhou pun ikutan senang. Jiang dan Zhou memberikan saran untuk melakukan ajakan. Shen pun mengajak Tangxin untuk pergi kencan. Tangxin setuju. Namun Shen balik bertanya, biasa apa yang dilakukan saat orang berkencan? Dulu Tangxin ingat jika kencan dia dan Shen selalu pergi makan dan nonton bioskop. Namun karena masih siang, kegiatan itu tidak pas. Tangxin pun bingung juga harus ngapain. Jiang dan Zhou kembali memberikan kode. Saat keduanya tiba di pusat perbelanjaan, Jiang menyarankan Shen untuk menggandeng tangan Tangxin di tempat sepi. Tidak lama, Shen melancarkan aksinya dengan menggandeng tangan Tangxin untuk pergi ke area lain. Dan dalam wanita,
Dia merasa ini tidak terlalu baik. Shen masih ngotot, cukup baik dan sudah mendaftar pernikahan. Shen malah menjawab anak itu dan berkata, jangan berbicara sembarangan. Anak itu pun menangis. Tangsin pun dengan cepat mengajak Shen untuk lari. Keduanya dan tidak mengecewakan Shen. Seperti biasa, Tangsin melakukan konsultasi dengan Dr. Ding. Dr. Ding memberikan beberapa saran kembali. Dia meminta Tangsin untuk tidak buru-buru, karena takut hasilnya malah kebalikan. Tangsin pun akan mengikuti saran Dr. Ding. Dia juga mendoakan hubungan Dr. Ding dan Pak Zhou. Dia tahu Pak Zhou hanya keras di depan saja. Sebenarnya dia memiliki hati yang lembut. Selanjutnya tim tembak melakukan latihan lari lagi. Latihan tetap dilanjutkan dan mereka pun setelah selesai, Shen meminta mereka melakukan peregangan. Tangsin pun berkata dia akan membawakan mereka minuman. Saat Tangsin berlari ingin ambil minumnya, dia malah menabrak tiang gawang. Shen pun langsung menghampiri Tangsin, menanyakan keadaan Tangsin. Di sini Jiang dan Zhou memikirkan sebuah rencana untuk tidak menerima penyiksaan latihan. Mereka pun memohon dan membujuk Tangsin untuk membuat mereka terbebas dari latihan neraka ini. Namun bagi Tangsin, Shen melakukan ini demi kebaikan mereka, untuk lolos dari pertandingan musim dingin ini. Namun karena kedua orang ini memelas, akhirnya Tangsin luluh dan akan berusaha untuk berbicara dengan Shen perihal latihan ini. Saat di rumah, Tangsin sedang berusaha mencari topik untuk membicarakan tentang permintaan Jiang dan Zhou. Saat Tangsin berkata cuaca semakin dingin, tiba-tiba Shen ke kamar dan mengambil sesuatu. Rupanya Shen memberikan penghangat untuk Tangsin. Dia memperhatikan kaki Tangsin. Tangsin dengan cepat berkata kakinya tidak dingin. Tiba-tiba Tangsin berkata ingin makan hotpot, karena menurut dia makan hotpot bisa membuat hangat di musim dingin ini. Shen setuju membawa Tangsin makan hotpot di akhir pekan. Tapi Tangsin meminta Shen membawa anggota lain juga. Shen sempat aneh kenapa harus membawa yang lainnya. Tangsin berkata, mereka sudah lelah berlatih, jadi mereka akan senang jika mereka ditraktir Shen. Dan bisa membangkit semangat mereka juga. Karena menurut Tangsin, mereka bisa makan berdua kapan saja. Sedangkan sama anggota lain sudah mau fokus latihan untuk pertandingan musim dingin. Jika tidak sekarang, tidak ada waktu lagi ke depannya. Shen pun setuju, namun dia meminta hadiah dari Tangsin. Shen meminta dicium, namun Tangsin mengajak dia memainkan permainan. Shen pun ikut permainan. Keduanya bermain dengan sangat asik, bahkan Tangsin masih sempat kerjain Shen. Setelah itu, Shen dan Tangsin membuat sebuah gambar di mana Shen mengajak Tangsin untuk melakukan kencan. Tangsin membalas dengan jawaban tidak. Tangsin membuat tabel penilaian. Jika tabel itu tercentang penuh, dari jawaban tidak akan berubah jadi ya. Tangsin pun malu-malu berkata, bisa dianggap seperti itu. Keesokannya mereka pergi makan-makan bersama. Shen menggoda Tangsin, dan hal itu didengar oleh yang lainnya. Mereka yang lajang merasa sengsara dengan keuuan Tangsin dan Shen. Jiang juga masih mengejek dan memesan cuka. Dalam kiasan itu artinya iri. Tapi di sini Jiang tiba-tiba mengungkapkan isi hatinya kepada Shen. Mereka berterima kasih karena Shen mau melatih mereka seperti ini. Karena Shen lah mereka masih bertahan sampai saat ini di tim. Ling Feng yang sudah menemukan kebahagiaannya juga melakukan sulang kepada Shen. Intinya Shen dan Ling Feng sudah tidak berdebat lagi, malah saling mensupport satu sama lain. Chen Hai juga mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dia pun bersulang untuk ketua Shen. Makan-makan ini berakhir dengan kekompakan dan kebahagiaan satu tim. Saat di rumah, Tangsin membuat miniatur. Shen datang menghampiri dan bertanya kenapa Tangsin membuat semua ini. Tangsin pun menceritakan alasan dia membuatnya. Kata-kata yang dikeluarkan Tangsin juga mengisyaratkan ingin tinggal seumur hidup dengan Shen. Shen yang iseng selalu kerjain Tangsin. Shen malah membahas soal dia memberikan pembalut. Tangsin yang malu pun pergi dari tempat itu. Keesokannya Shen dan Tangsin mendengar pengumuman dari pelatih, di mana Shen lolos tim pelatihan musim dingin nasional. Semua memberikan semangat. Pelatih juga bangga dengan Shen. Dia meminta Shen untuk pergi, karena menurut dia ini adalah kesempatan yang bagus untuk karir Shen. Semua pun memberikan tepuk tangan. Pelatih meminta mereka semua jadikan Shen sebagai panutan. Mereka pun diminta berlatih lagi. Jiang dan Zhou malah membujuk Shen untuk tidak pergi. Mereka takut jika tidak ada Shen, tidak ada yang membimbing mereka lagi. Namun Shen merasa olahraga tembak adalah olahraga perorangan. Namun Jiang dan Zhou masih berusaha membujuk Shen supaya Shen tidak jadi pergi. Pelatih tiba-tiba meminta Tangsin masuk ke ruangannya, di mana pelatih berterima kasih karena kehadiran Tangsin. Shen berubah jauh, bahkan nilainya semakin meningkat drastis.
Dia meminta Tang Xin untuk terus mendukung Shen, karena menurut pelatih Shen adalah bibit unggul yang kemungkinan bisa masuk ke tim nasional, bahkan bisa masuk ke tim internasional untuk mengharumkan negara. Meskipun dia tidak rela, tapi ini baik untuk karirnya. Tang Xin sempat terdiam dan bingung harus gimana. Mungkin di hatinya dia kurang rela jauh dari Shen. Pelatih meminta Tang Xin memberikan formulir pendaftaran kepada Shen. Tang Xin melihat foto Shen, hal ini terlihat oleh Jiang. Jiang mengejek Tang Xin yang banyak memotret Shen. Di sini Tang Xin terlihat sedikit sedih. Tang Xin merasa sedikit tidak rela, karena mereka dengan susah payah baru bertemu dan bisa bersama. Kini malah harus terpisah lagi. Namun Jiang merasa beberapa bulan saja akan cepat berlalu. Jiang melaporkan hal itu kepada Shen. Dia merasa suasana hati Tang Xin agak aneh. Bagaimanapun mereka baru pacaran. Mungkin dia tidak terbiasa jika harus berpisah. Shen menghampiri Tang Xin. Tang Xin menyerahkan formulir pendaftarannya. Shen berkata, jika aku masuk tim nasional, aku harus berlatih di kota lain. Tang Xin berusaha tersenyum. Dia berkata, Shen, kami sangat hebat. Dimanapun kamu berada, kamu akan bersinar. Shen bertanya, apa kau mau aku pergi? Tang Xin merubah topik pembicaraan. Shen berkata, dia akan pergi pekan ini. Ekspresi Tang Xin sedikit berubah. Dia pun hanya bisa berkata, kita sudah harus bersiap. Kau akan pergi beberapa bulan. Banyak barang yang harus disiapkan. Dia meminta Shen melihat lagi formulir pendaftarannya. Dia pun pergi ke toilet. Tang Xin masuk ke toilet. Dia terlihat terdiam dan bersandar. Xiao Qi pun berada di sana. Xiao Qi juga memiliki target untuk masuk ke tim nasional. Sebenarnya Tang Xin tidak rela. Namun dia juga tidak ingin menghambat karir Shen. Ling Feng yang menunggu di depan toilet memberikan tisu. Dia pun memberikan beberapa masukan kepada Tang Xin. Hal ini terlihat oleh Shen. Shen dengan cepat menahan tangan Ling Feng yang sedang memegang pundak Tang Xin. Ling Feng merasa Shen ini raja cemburu. Dia lagi menghibur Tang Xin. Ling Feng merasa Tang Xin tidak lebih baik dari Xiao Qi. Shen tidak terima dong. Ling Feng berkata demikian. Ling Feng malas meladeni Shen. Dia pun mengiyakan semua yang dikatakan Shen saja. Dia merasa waktu mereka bersama juga sisa beberapa hari saja. Jadi dia pun memilih untuk membiarkan mereka menikmati waktu berdua. Tang Xin pun berkata dia akan pergi ke perusahaan saja. Shen mengejarnya, namun Tang Xin sudah tidak terlihat. Saat tiba di rumah, Tang Xin melihat Shen sedang di teras rumah. Tang Xin melihat formulir yang belum diisi sama sekali. Dia pun memotret Shen dari belakang. Shen bertanya, apa yang dia lihat? Tang Xin pun dengan cepat berkata kalau dia melihat berita. Tang Xin memberikan sikat gigi elektrik supaya bisa digunakan saat Shen berada di luar kota. Setelah itu dia malah memilih pergi ke kamarnya meninggalkan Shen. Jiang dan yang lainnya membuat grup. Mereka meminta Shen untuk tidak pergi. Mereka masih membujuk Shen. Di sini Tang Xin tiba-tiba mendapatkan banyak pesan dari anggota tim. Chen Hai juga ikut-ikutan. Tang Xin kaget dengan apa yang dilakukan pacarnya ini. Shen masih membaca isi pesan grup, di mana Jiang dan yang lain-lainnya menyusun rencana. Tang Xin keluar dan mengambil ponsel. Dia membaca dan membalas pesan itu. Shen berkata, kalau kau mau lihat ponselku, kau bisa minta padaku. Kapanpun kau boleh melihat ponselku. Setelah itu Shen ingin melihat ponsel Tang Xin juga. Tang Xin malah menepuk tangannya dan pergi. Dia pun memerintahkan timnya untuk mencari tahu Tang Xin sedang apa. Keesokan paginya Tang Xin berkata kepada manajernya kalau Shen akan pergi keluar kota. Pak Zhou merasa sangat sayang jika bintang sorotan mereka harus pergi. Dia mencari segala cara untuk membuat Shen bertahan di kota ini. Dia juga meminta Tang Xin memikirkan cara bagaimana menguras nilai Shen. Dia keluar memikirkan bagaimana caranya. Dia berbicara dengan Lizzie, namun terlalu kencang dan terdengar oleh yang lainnya. Mata-mata Li Qi menyampaikan informasi kepada Shen. Shen senang Tang Xin memikirkan dia sepanjang hari. Tang Xin pergi ke tempat latihan tembak. Shen ingin menyapanya. Dia mengira Tang Xin mencarinya. Tang Xin malah memanggil Ling Feng. Yang lainnya melihat kebangungan ketua ini karena tidak disapa sama sekali oleh Tang Xin. Tang Xin berbicara dengan Ling Feng, namun dari hasil pembicaraannya dia menemukan ide dan solusi. Dia pun semangat mengerjakan hal itu. Ling Feng juga setuju dengan ide Tang Xin. Tang Xin berjalan, dia bertemu dengan Shen. Shen bertanya, kau pencariku? Tang Xin berkata, bukan. Tidak lama, dia bilang iya. Namun Shen mengeluarkan kecemburuan dia. Tang Xin malas meladeni dia dan ingin jalan pergi. Shen menahan Tang Xin supaya tidak bisa pergi. Kau memang datang mencariku. Tang Xin malas meladeni dia. Dia ingin pergi lagi, namun ditahan lagi. Shen menghalangi Tang Xin habis-habisan supaya tidak bisa kabur. Tang Xin tiba-tiba memanggil dan mendekatkan diri kepada Shen. Shen terdiam. Tang Xin berkata, jangan lupa tanda centangmu. Sampai jumpa di rumah. Setelah itu dia pun kabur.
Saat pulang ke kantor, Tangsin sudah semangat dan dipenuhi oleh ide cemerlang. Dia sudah bersiap untuk membuat konten atau mengajukan proposal. Tangsin mengerjakan semuanya sampai lembur. Tangsin sibuk dengan membuat proposalnya untuk konten dia nanti saat siaran. Sedangkan Shen selalu menunggu kepulangan Tangsin yang memang selalu lembur. Shen mengecek ponselnya berkali-kali. Saat Tangsin pulang, dia malah meminta Shen untuk segera istirahat. Shen sudah tidak tahan. Dia pun menghalangi Tangsin dan berkata jika waktu bersama mereka sudah tidak banyak. Tangsin malah berkata kalau dirinya memang sedang sibuk. Shen merasa dulunya tidak sibuk, masa sekarang jadi tiba-tiba sibuk? Dia tidak percaya. Tangsin pun masuk ke kamar mandi. Dia berkata kalau dia ingin terbiasa lebih awal. Karena gimana pun Shen akan masuk tim nasional. Tangsin hanya berusaha menyesuaikannya lebih cepat. Shen akhirnya berkata kalau dia bisa tidak pergi. Tangsin kaget. Shen berkata lagi, jika kau tidak mau, aku bisa tidak pergi. Tangsin meminta Shen tetap pergi. Dia tidak ingin menjadi penghalang Shen. Dia malah mewajibkan Shen untuk pergi dan mengalahkan semua lawan-lawannya. Shen pun mengangguk. Tangsin bersedia menunggu kepulangannya. 3 hari lagi Shen akan pergi. Dia bertanya apakah 7 tanda dia sudah penuh. Tangsin merasa setelah hari ini harusnya sudah. Shen ingin mencium Tangsin. Tangsin langsung memalingkan mukanya. Tangsin berkata dia tidak bisa. Shen bisa mengerti dia akan menanti harapan itu, di mana suatu saat Tangsin bisa memberikan ciumannya. Keesokannya Tangsin datang ke ruang latihan tembak. Dia membawa penata rias dan fotografer, di mana dia ingin mengambil gambar Shen. Shen mengira hanya mereka berdua yang akan berfoto. Namun di luar ada sebuah mobil mewah datang dan orang itu adalah Ling Feng. Jiang dan Zhou kaget melihat kedatangan Ling Feng yang super keren itu. Jiang dan Zhou menghampirinya, mereka memuji penampilan Ling Feng ini. Ling Feng pun masuk ke ruangan, dia menyapa Tangsin. Ling Feng pun masih sempat pamer dan berpose. Shen dibuat kaget karena dia akan melakukan pemotretan dengan Ling Feng. Shen merasa di-prank banget. Di sini Tangsin merasa tema pakaian yang dipakai Ling Feng tidak sesuai. Untungnya Ling Feng membawa beberapa cadangan pakaian. Dia pun membukanya. Tangsin memilih pakaian yang pas. Shen selalu cemburu jika melihat Tangsin akrab dengan Ling Feng. Shen yang ngambek memilih untuk tidak foto lagi. Dia pun pergi dari sana. Tangsin menghampirinya. Shen masih ngambek. Tangsin bertanya, apa kau cemburu? Shen tidak mau jawab. Ling Feng pun berkata kalau Shen itu cemburu. Dia membuat kode kiasan. Tangsin tersenyum dan mengerti. Shen bertanya, dengan siapa? Tangsin tersenyum. Tangsin pun akhirnya meminta maaf karena tidak memberitahukan Shen idenya, karena dia baru saja memikirkan hal ini semalam. Tangsin di sini memuji Shen yang lebih baik dan lebih dewasa dari Ling Feng si tukang pamer. Shen memalingkan wajahnya. Akhirnya Tangsin berkata dia akan memberikan Shen hadiah setelah pulang. Shen pun setuju dan meminta Tangsin jangan menyesal. Akhirnya Shen pun dibawa untuk melakukan pemotretan. Tangsin di sini masih sempat isengkan Shen dengan memotret Shen menggunakan efek lucu. Tangsin pun bersiap mendandani pacarnya ini. Dia mendandani dengan menggambar kumis kucing di muka Shen. Shen juga mengisengi Tangsin dengan mengajak Tangsin berfoto. Tangsin yang gemes malah ingin mendandani Shen dengan lebih jelek. Shen tidak takut, malah dia makin senang jadi makin lama waktunya. Akhirnya Tangsin meminta Shen menutup matanya. Dia ingin menghapus kumis kucing itu. Namun dia mendadak tidak kuat iman melihat ketampanan pacarnya ini. Dia meminta Shen kembali membuka matanya. Tangsin pun melakukan make up dengan benar kali ini. Shen terus memandangi pacarnya ini. Mereka pun bersiap berfoto di luar ruangan. Shen meminta Tangsin memotretnya supaya lebih cepat. Pak Gao pun memberikan kamera cadangan. Akhirnya Tangsin tidak bisa menolak permintaan Shen. Tangsin pun mengarahkan Shen untuk dipotret. Shen kerjain Tangsin, dia meminta Tangsin foto lebih dekat karena dia ingin dipotret secara close up. Shen malah menarik Tangsin dan memeluknya. Tangsin ingin segera bangkit, Shen menahan. Dia pun berkata ingin memotret Tangsin dari dekat. Shen pun memotret beberapa pose Tangsin. Tangsin malu melihat hasilnya. Dia pun ingin menghapusnya. Shen menahan dan mengatakan ini sangat imut. Shen merasa latar foto ini sangat familiar. Tangsin sudah tidak ingat. Shen meminta Tangsin mengingatnya kembali. Akhirnya kita dibawa flashback di mana Tangsin pernah pergi menemui Shen. Shen menolak Tangsin, bahkan cuek banget dengan Tangsin. Padahal Tangsin ingin mengajak Shen untuk kerjasama soal kerjaan. Tangsin pun ingat, di sini adalah tempat pertama Tangsin mengunjungi Haya, dan Shen pernah membuat Tangsin kesal banget di lokasi ini. Tangsin bertanya bagaimana cara Shen menebus kesalahannya.
Shen pun berkata dia akan membawa Tang Xin pergi memotret ke tempat lain yang lebih familiar. Shen membawa Tang Xin ke ruang ganti, di mana dulu keduanya pernah kehujanan dan mengeringkan diri di sini. Di sini juga pernah terjadi kenangan buruk bagi Tang Xin dan Shen. Tang Xin pun berkata kini saatnya dirinya membahas dendam sambil merangkul Shen menggunakan handuk. Shen bertanya, bagaimana caramu membalas dendam? Tang Xin pun melap keringat Shen. Shen memanggil nama Tang Xin berkali-kali. Mereka sempat terdiam. Tang Xin menarik diri. Dia pun berkata dia mencintai benda-benda lama. Jadi jika kau tidak pergi, maka aku juga tidak akan pergi. Tang Xin pergi. Namun dia kembali lagi. Dia meminta Shen untuk mematuhi dirinya. Akhirnya Shen dan Ling Feng diminta memotret bersama. Tang Xin dalam hati berkata, kini tiba di titik akhir di mana mereka harus foto berdua. Shen malah melihat ke arah Tang Xin. Kameramen meminta Shen memandang ke arah kamera, baru nanti ke arah pacar. Tang Xin pun pindah ke belakang kamera. Mereka pun siap memotret dan Shen sudah bisa memandang kamera. Ling Feng yang tidak ingin terlihat rendah, dia malah jinjit. Karena potret hanya sampai daerah pinggang. Shen melihat Ling Feng meminta Shen melihat ke arah Tang Xin saja. Akhirnya Shen memegang pundak Ling Feng dan membuat Ling Feng tidak jinjit lagi. Ada-ada aja ya mereka berdua nih gengs. Keduanya pun berpose sesuai arahan kameramen. Shen pun mau tidak mau harus menurut demi Tang Xin. Pemotretan pun selesai. Shen memperlihatkan ponselnya kepada Tang Xin. Dia berkata kalau Tang Xin sudah melihat ponselnya, dia kini pun ingin melihat ponsel Tang Xin. Tang Xin merasa sosialisasi ini sudah pernah gagal sebelumnya, jadi jangan gunakan lagi. Shen merasa dia tidak akan menyerah, pasti bisa, karena akan ada saat dimana Tang Xin akan lalai. Selanjutnya di sini terlihat Tang Xin di kantor melihat hasil foto Shen dan Ling Feng. Li Qi melihat, dia pun mendekat dan memperhatikan apa yang sedang dilihat oleh Tang Xin. Tang Xin menanyakan pendapat Li Qi, dia malah memuji kakak iparnya saja. Li Qi sempat bertanya soal status momen Tang Xin yang cukup dramatis. Tang Xin lupa meng-hide adiknya. Li Qi berkata, sudah terlambat, hal ini sudah terlihat. Di sisi lain Shen mengumpulkan hal-hal yang disukai Tang Xin. Dia ingin mengukur suasana hati Tang Xin. Dia meminta Jiang membantunya untuk menghitung statistik suasana hati Tang Xin. Namun tiba-tiba Jiang berkata jika momen WeChat Tang Xin menghilang. Shen mengira ini karena Jiang. Jiang berkata ini pasti karena Tang Xin mengetahui apa yang mereka lakukan, lalu menutup momen WeChat-nya. Shen yang penasaran ingin bertanya langsung pada Tang Xin. Dia mengirim pesan. Bagi Jiang pesan yang dikirim Shen sangat kaku. Mereka pun kirim pesan lagi dan ditarik lagi. Hal itu dilakukan berkali-kali. Tang Xin membuka WeChat-nya, dia melihat isi pesan Shen yang ditarik semua. Dia merasa apa sih yang sedang dilakukan pacarnya ini. Shen masih uring-uringan dan bingung kenapa momen WeChat Tang Xin bisa hilang. Dia mengira Tang Xin kesal padanya. Seperti biasa, Shen selalu konsultasi dengan Jiang. Jiang memberikan beberapa saran, Shen pun mengikuti arah Jiang. Shen membersihkan rumah dan melakukan daftar-daftar yang disukai Tang Xin. Saat Tang Xin keluar membeli kue, dia merasa ada seseorang yang terus mengikutinya. Tang Xin yang sedang diikuti menelpon Shen, namun orang yang mengikutinya merampas dan membuang ponselnya. Orang yang mengikutinya ini adalah fans fanatik Tang Xin. Shen yang mendengar teriakan Tang Xin dengan cepat mencari keberadaan Tang Xin dan menyelamatkan Tang Xin. Fans fanatik itu pun berhasil melarikan diri. Tang Xin kaget dengan apa yang dia alami. Sekujur tubuhnya bergetar. Shen pun membawa Tang Xin pulang. Sampai di rumah Tang Xin masih syok. Shen tahu jika tangan Tang Xin terluka. Dia mengambil kompres dan mengompres pergelangan tangan Tang Xin. Tang Xin berterima kasih dan meminta Shen untuk tidak marah. Shen diam dan tak menjawab. Tiba-tiba Tang Xin pun mendekat dan mencium Shen. Namun Tang Xin setelah melakukan itu langsung kepanikan sendiri. Dia pun segera membuka kue yang dia beli untuk merayakan Shen yang diterima di tim nasional. Tapi kuenya sudah rusak karena jatuh. Dia memotong kue itu dan meminta Shen memakannya. Dia kembali meminta maaf kepada Shen atas kejadian tadi. Karena kejadian ini tidak terduga. Kedepannya aku akan hati-hati. Shen masih sangat kesal. Dia meminta Tang Xin untuk istirahat. Dia pergi meninggalkan Tang Xin. Shen pun menutup pintu dengan sangat kencang. Tang Xin akhirnya teringat masa lalunya, di mana dia juga pernah membuat Shen marah dan Shen adalah salah satu orang yang sulit untuk dibujuk. Tang Xin merasa Shen sudah melupakan masa lalunya. Kenapa sifatnya masih sama persis dengan Shen yang dulu? Tang Xin bingung gimana membujuk Shen supaya tidak marah. Karena kejadian barusan, Shen menjadi berpikir keras untuk pergi. Dia khawatir akan terjadi kejadian seperti ini kepada Tang Xin.
Apalagi dia selama beberapa bulan tidak bisa berada di samping Tangshin. Alhasil, Shen pun mengambil formulirnya dan menelpon pelatih Zhang. Keesokan paginya, Tangshin bangun. Dia mencari keberadaan Shen. Rupanya Shen sudah tidak berada di rumah. Zhang dan anggota lain merasa Shen melepaskan kesempatan yang sangat bagus. Saat asik berbicara, Tangshin pun datang. Tangshin mendengar pembicaraan mereka. Zhang pun berusaha mengalihkan pembicaraan dan dia dengan cepat kabur. Zhang buru-buru mencari ketua Shen. Zhang bertanya, beneran tidak jadi pergi? Shen berkata, bukankah kalian tidak ada yang ajar jika tidak ada aku? Namun Zhang tahu alasannya bukanlah ini. Shen melihat Tangshin di depan. Shen melihat daftar nama tim nasional. Dia berjanji tahun depan namanya harus masuk. Zhang yakin ketuanya pasti bisa memperoleh itu. Shen meminta Zhang untuk masuk karena masih ada hal yang harus dia urus. Tangshin mendekati Shen. Dia bertanya, apakah Shen melepaskan tim nasional demi dirinya? Shen menarik Tangshin untuk pergi. Shen berkata, aku merasa kamu sangat penting bagiku. Sepenting apa aku masih belum bisa mendeskripsikannya. Namun bagiku, kamu sama pentingnya dengan menembak. Shen berkata, pokoknya kedepannya pulang dan pergi kerja, Shen akan menemani Tangshin. Shen pun menuliskan 2 kata di tangan Tangshin. Intinya dia akan bersama Tangshin 24 jam per 7. Tangshin bahagia sekali Shen rela melakukan itu. Keduanya pun berpelukan. Tangshin pun berkata, aku sekarang mengerti seberapa penting menembak bagi dirimu. Jadi apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu. Dia meminta Shen berjanji padanya harus bisa mendapatkan tiket olimpiade supaya hubungan mereka bisa semakin dekat. Shen setuju. Mereka pun menautkan jari kelingking. Di ruang latihan, para anggota khawatir bagaimana Shen menjelaskan semua ini kepada Tangshin. Namun keduanya masuk ke ruang latihan dengan bergandengan tangan. Hal ini menjadi bahan ejekan bagi anggota. Shen meminta mereka untuk latihan. Shen akan mengawasi mereka. Semua pun senang dan menurut. Zhang seperti biasa selalu mengejek ketua Shen-nya. Namun Shen tiba-tiba meminta Tangshin membuka akses momen WeChat-nya. Zhang dan yang lainnya pun membantu ketua Shen berbicara. Akhirnya Tangshin membuka ponselnya dan mengaktifkan akses momen WeChat-nya. Zhang melihat label pasangan pada ponsel Tangshin. Dia merasa iri dengan keuuan ini. Shen meminta Tangshin untuk tidak boleh mengubahnya lagi. Tangshin pun mengiyakan permintaan pacarnya ini. Di sini Zhang meminta Shen memperkenalkan Tangshin dengan resmi. Shen memperkenalkan Tangshin dengan sebutan pacar. Dia meminta mereka mengubah cara panggilannya menjadi sebutan kakak ipar. Semua anggota pun memanggil Tangshin dengan sebutan kakak ipar. Selanjutnya pelatih datang memberikan kabar bahagia kepada seluruh anggota tim, di mana anggota tim mengalami peningkatan dalam bidang olahraga dan mereka semua lolos pada tes lari jarak jauh 10.000 meter. Semua anggota berteriak bahagia atas pencapaian mereka ini. Tangshin sebagai penyiar tim Universitas Haya pun bahagia dan menyiarkan semua kebahagiaan seluruh tim dengan secara live. Selanjutnya terlihat Tangshin pergi meminta maaf kepada pelatih, namun pelatih sudah tahu alasan Shen menolak pelatihan tim nasional karena khawatir dengan Tangshin. Namun pelatih tidak marah. Dia meminta Tangshin membantu Shen berjalan lebih jauh. Dia meminta Tangshin untuk segera berkemas karena Ruilev akan ikut menemani tim Haya untuk melakukan pelatihan musim dingin. Hari H keberangkatan tiba. Di sini Shen menunggu kedatangan Tangshin. Dia mencari sosok Tangshin yang belum datang-datang juga. Tangshin dan Li Qi pun buru-buru menuju lokasi perkumpulan. Keduanya meminta maaf karena sudah membuat mereka menunggu. Anggota tim masih sempat meledek Shen dan Tangshin. Mereka masih setia menunggu ketuanya yang sedang menunggu kedatangan kakak ipar mereka ini. Tangshin pun masuk ke dalam bis. Li Qi ingin masuk juga, namun ditahan oleh Jiang. Jiang berkata, biarkan mereka pasangan memilih kursi dulu. Mereka pun mempersilahkan Shen untuk masuk. Emangnya anggota timnya ini super iseng. Shen masuk dan duduk di samping Tangshin. Dia berkata baju Tangshin bagus. Tangshin protes dan berkata, Shen, apa maksudmu? Apakah kita masih kurang menonjol di tim tembak? Sebenarnya masih bisa lebih menonjol lagi, ucap Shen. Tangshin benar-benar tidak bisa berkata apa-apa dengan kelakuan pacarnya yang super belak-belakan ini. Tim pendukung Shen pun membuka ponsel dan membahasnya di grup. Mereka pun saling mengirim pesan dan mensupport penuh ketua Shen ini. Shen pun hanya bisa tersenyum dengan kelakuan para anggotanya ini. Di dalam bis, Shen berusaha menarik perhatian Tangshin dengan cara menyuapi Tangshin dengan cemilan kesukaan Tangshin. Shen merasa bosan. Tangshin meminta Shen memainkan permainan saja. Shen meminta Tangshin menemaninya. Namun Tangshin merasa Shen pintar, jadi pasti akan cepat belajar. Zhou yang lainnya akan membantu Shen mengatasi masalah ini. Zhang dan Zhou pun melancarkan aksi mereka.
Namun tiba-tiba Shen mengeluh. Tangsin bertanya, ada apa? Shen berkata dia mengalami pusing dan mabuk darat. Tangsin khawatir, dia meminta Shen untuk membaringkan kepalanya. Namun Shen berakting ingin muntah. Yang lainnya merasa Tangsin kini akan kesulitan menghadapi Shen yang memang sudah naik tingkatan. Mereka pun menikmati akting Shen ini. Shen pun akhirnya meminta bersandar sejenak di bahu Tangsin. Tangsin pun memperbolehkan Shen untuk berbaring sejenak. Shen pun baring di bahu Tangsin. Dia senang rencananya berhasil. Dan 4 sejoli di belakang malah ikut-ikutan juga. Namun Tangsin tahu jika Shen pura-pura. Dia pun menegur mereka berempat yang memberikan ide ini kepada Shen. Tangsin menyadari Shen sedang berpura-pura. Tangsin berkata kepada Shen, kini kau tahu tentang tenang. Dia pun membandingkan dan berkata, jika keadaan ini dibalik gimana? Shen pun yang sudah tidak bisa menjawab perkataan Tangsin diam dan tidak mau mengganggu Tangsin lagi. Di sini Tangsin asik melihat foto Shen dan Ling Feng. Li Qi melihat kakaknya itu. Dia berkata, padahal orangnya di sebelahmu, kenapa gak lihat aslinya malah lihat fotonya? Tangsin mengalihkan dan berkata dia melihat Ling Feng. Dia pun berencana memposting di Weibo foto Ling Feng dan Shen. Namun Shen cemburu karena Tangsin memuji Ling Feng. Dia pun menghapus beberapa foto dari tab Tangsin. Dia pun memberikan banyak sekali alasan supaya foto Ling Feng tidak diposting. Dasar kang cemburu. Shen mengalihkan pandangan Tangsin dengan memintanya mengajarkan bermain game. Dia mengambil tab Tangsin dan menghapus beberapa foto Ling Feng. Shen pun meminta Tangsin menuruti perkataannya jika ingin mengambil kembali tabnya. Dia meletakkan tangannya di belakang dan meminta Tangsin bersandar. Dia berkata, menambah sabuk pengaman untuk Tangsin. Tangsin terdiam dan kaget, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Shen pun mengembalikan tabnya. Mereka pun tiba di lokasi di mana tim Haya bertemu dengan tim tetangga. Kemungkinan akan ada pertandingan persahabatan nih, gengs. Di sini Shen bertemu dengan ketua tim tetangga. Ketua tim itu berkata Shen tidak berubah, tetap sombong. Xiao Qi tidak terima ketuanya dikatain sombong. Akhirnya ketua Zhou malah meremehkan para tim tembak wanita. Tangsin yang melihat hal itu tidak tinggal diam, dia merekam percakapan mereka dan berkata jika tersebar, apa ya komentar netizen. Li Qi juga ikut memanas-manaskan. Alhasil ketua Zhou ingin menyerang Tangsin, namun hal ini dihalangi oleh Shen. Kehebohan seketika terjadi, namun pelatih datang dan melerai mereka. Pertengkaran ini berlanjut ketika mereka harus memilih kamar. Sindir-sindiran pun terus dilontarkan oleh ketua Zhou. Shen sebenarnya malas meladeni ketua Zhou, namun beberapa perkataannya selalu penuh dengan sindiran yang membuat para anggota memanas. Apalagi ketua tim Tenggara ini malah mengancam Tangsin yang terus membela Shen. Sampai-sampai dia berkata ingin memutuskan kerjasama. Pak Shu lewat. Dia melihat pertengkaran ini. Tangsin menjelaskan. Pak Shu berkata serahkan kepada dia saja. Dia pun memanggil ketua Zhou. Dia mengajaknya berdiskusi. Keputusan pun dibuat di mana ketua Zhou hanya bisa memilih kamar yang lainnya dan mengalah pada tim Haya. Tangsin pun segera berterima kasih atas bantuan Pak Shu. Shen sepertinya agak cemburu lagi, gengs. Pak Shu menjelaskan dan memberitahukan Tangsin bagaimana mengatasi ketua Zhou. Tangsin pun paham. Di sini Tangsin dipuji oleh Pak Shu yang memang tertarik dengan cara siaran Tangsin. Jiang pun memanggil Tangsin untuk segera pergi ke kamar. Shen yang cemburu bertanya kepada Tangsin. Tangsin berkata, dia senior, harus belajar banyak dari dirinya. Shen merasa Pak Shu punya maksud lain. Saat mereka menuju ke kamar, Tangsin merasa Shen ini pun bisa-bisanya cemburu kepada pria yang berusia 40 tahunan. Jiang merasa mood Shen hanya bisa dikendalikan oleh Tangsin. Jadi satu perkataan Tangsin bisa merubah suasana hati Shen. Tangsin dengan cepat mendekati Shen. Shen berkata, lain kali jangan terlalu dekat dengan orang itu. Tangsin berjanji tidak akan dekat kecuali urusan kerjaan saja. Shen pun masuk kamar dan menutup pintunya. Tangsin memanggil Shen, dia bertanya, apalagi yang kau ributkan? Shen membalasnya menggunakan pesan. Dia berkata, Tangsin dihukum tidak boleh menemuinya, dan dia diminta untuk introspeksi diri. Tangsin tersenyum dengan apa yang dilakukan Shen. Dia merasa Shen ini sangat kuno dan seperti Tuan Putri kuno. Tangsin merayunya dengan beberapa gombalan dan emot sedih. Shen yang tergoda pun membuka pintu kamarnya, namun Tangsin sudah berjalan pergi. Di ruang pelatihan, Tangsin terlihat sedang berdiskusi dengan Pak Shu, di mana Pak Shu mengajarkan Tangsin posisi rekaman yang bagus. Hal ini dilihat oleh Shen. Shen ingin menghampiri Tangsin. Jiang bertanya kepada Shen, mau kemana? Dia menjawab mengenali ruang pelatihan. Di sini Pak Shu banyak menjelaskan tips-tips yang bagus untuk Tangsin. Dia pun memberikan beberapa saran dan arahan. Shen pura-pura mendekat dan menguping. Dia duduk di dekat sana dan melepaskan tali sepatunya.
Dia melihat ke arah Tang Xin dan Pak Shu yang sedang asik berbicara. Dia pun mulai pura-pura mengikat tali sepatunya, padahal dia sendiri yang melepaskannya. Dia kesal banget melihat Tang Xin berbicara dengan tersenyum lebar. Tang Xin sadar Shen sedang memperhatikannya. Dia pun menghampiri Shen dan berkata bagaimana dengan tempat latihan baru. Shen yang ngambek bertanya, katanya tersiksa. Kau tadi masih bisa berbicara dengan sangat senang. Memang kamu mau aku tersiksa? Tanya Tang Xin. Shen pun menggeleng kepalanya. Shen tetap tidak memperbolehkan Tang Xin berbicara begitu mesra dengan orang lain. Tang Xin berkata, kenapa kamu harus cemburu dengan Pak Shu? Aku hanya mengaguminya saja, sama seperti Jiang yang mengagumimu. Dan aku tidak curiga pada kalian. Tapi bagi Shen, Jiang mengaguminya itu wajar. Jika Tang Xin mengagumi Pak Shu itu tidak wajar. Tang Xin merasa Shen ini adalah mahasiswa paling percaya diri. Jadi maksudmu, aku hanya boleh mengagumimu? Begitu lebih aman, jawab Shen. Tang Xin berkata, baik. Di seluruh semesta ini aku hanya akan mengagumimu, Shen Qingyan. Shen pun senang mendengar ucapan Tang Xin, dia pun pergi latihan. Di sini Li Qi datang ke kamar Tang Xin dan memberikan sekotak obat flu dan pemanas. Shen memang sosok pria yang perhatian kepada Tang Xin. Dia tidak mau Tang Xin sakit, dia pun sudah siap sedia pemanas dan obat flu untuk pacar tercintanya ini. Namun di sini Tang Xin terlihat sedang memikirkan hadiah apa yang bagus untuk Shen. Dia sampai stres sendiri memikirkan apa hadiah yang bisa untuk membujuk hati Shen. Dia pun membuka buku catatannya. Dia jadi teringat sesuatu. Dia pun mendapatkan ide apa yang harus dia berikan kepada Shen. Tang Xin terlihat berjalan keluar menunggu taksi. Pak Shu kebetulan lewat. Dia ingin mengantar Tang Xin dan mengajak Tang Xin makan bersama. Tang Xin teringat pacarnya yang super posesif itu. Dia pun menolak dengan halus ajakan Pak Shu. Di sini terlihat Xiao Ai mencari Pak Shu. Pak Shu melihat Xiao Ai. Dia meminta Xiao Ai masuk ke mobilnya. Rupanya Pak Shu ini mengenal Xiao Ai. Xiao Ai mendekati Pak Shu untuk menjadi penyiar. Makanya dia selalu menempel dan bersikap manis terhadap Pak Shu. Pak Shu sepertinya ada udang di balik batu ya, gengs. Tang Xin tiba di kamp pelatihan. Shen menunggu Tang Xin. Dia bertanya, Tang Xin keluar dengan orang itu? Tang Xin berkata tidak ada. Shen pun meminta Tang Xin jika ingin keluar semalaman harus memanggilnya. Tang Xin tidak bisa menolak. Dia hanya bisa menurut pada pacarnya yang super posesif ini. Shen mengeluarkan kantong pemanas dan menempelkan di dadanya. Dia berkata, kapanpun Tang Xin merasa dingin, dia bisa datang menempel padanya. Tang Xin berkata, tangannya yang dingin. Shen pun menggenggam kedua tangan Tang Xin dan mengajaknya berjalan. Dia meminta Tang Xin berjalan seperti biasa dan melihat jalan untuknya. Saat berjalan menuju kamar, Tang Xin bertanya-tanya soal peluru yang biasa digunakan Shen. Di sini Shen sepertinya tahu kalau Tang Xin ingin membuat pengrajin tangan. Tang Xin sempat kaget dengan ucapan Shen, namun dia tidak melanjutkan pembahasan topik itu. Di mobil, Xiao Ai dan Pak Shu membicarakan Tang Xin, di mana Pak Shu berkata Tang Xin menjadi penyiar di acara pelatihan musim dingin ini. Xiao Ai tidak terima, dia pun menjelek-jelekan Tang Xin dan berkata jika Tang Xin naik jabatan karena dia ada apa-apanya dengan Pak Zhao bosnya. Emang wanita ular ya, gengs. Tang Xin di kamar mencoba membuat sebuah sketsa. Namun dia kebingungan dan harus mencari referensi asli dari bentuk peluru itu. Tang Xin mendapatkan pesan dari Pak Shu. Di sini Pak Shu menunjukkan kepeduliannya dan ingin membantu Tang Xin. Dia pun meminta Tang Xin besok datang lebih awal. Dia akan mengenalkan arena kepada Tang Xin. Tang Xin yang tidak menyimpan curiga apapun menyetujui saran Pak Shu. Dia malah merasa kalau dia bisa bertemu senior yang sebaik Pak Shu dan merasa sangat beruntung. Keesokan paginya Tang Xin keluar, dia mengeluh kedinginan. Dia mengetuk kamar Shen. Shen membuka dan menariknya. Tang Xin bingung apa yang dilakukan Shen ini. Shen meminta Tang Xin membuka bajunya. Tang Xin kaget dan meminta Shen menghentikannya. Shen mendekat dan berkata, perlukah aku membantumu? Rupanya di sini Shen memberikan kantong penghangat dan menempelkan di seluruh jaket Tang Xin, sehingga saat dia berjalan keluar tidak kedinginan. Dia memperlihatkan hal itu kepada Li Qi. Li Qi pun merasa kakak iparnya ini sungguh perhatian. Di sini Tang Xin pun sudah bersiap untuk menjadi penyiar di pembuka acara pelatihan musim dingin. Dia mendengar semua arahan Pak Shu. Dia sudah standby dengan mikrofon dan siap disorot kamera. Tang Xin yang memang percaya diri melakukan siaran dan opening dengan sangat baik. Pembukaan acara dimulai oleh Tang Xin dan di sini tim Hanya juga dipuji akan prestasi yang mereka buat.
Shen juga dipanggil ke atas panggung untuk berbicara. Shen membicarakan motivasi dan hal yang ingin dia capai di tim kedepannya. Tepuk tangan pun terdengar sangat kencang setelah Shen menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya, setelah acara pembukaan selesai, Shen pun melihat Tangshin. Keduanya pergi bersama, di mana Shen ingin pergi latihan. Tangshin teringat sketsa peluru yang dia ingin buat. Tangshin pun berkata ingin merekam Shen latihan. Saat Shen berlatih, Tangshin terus merekamnya, namun target Tangshin sebenarnya adalah peluru yang digunakan oleh Shen. Namun saat dia ingin merekam, tapi tidak dapat karena terlanjur tertutup. Dia pun tidak bisa melihat peluru yang digunakan Shen. Shen terus melatih anggota tim. Shen menyadari kalau Tangshin tidak melanjutkan rekaman. Dia bertanya, "Kamu tidak merekam?" Tangshin berkata, kalau mereka tidak menembak, jadi menurutnya tidak seru. Shen pun mengeluarkan pelurunya. Dia berkata dia akan lebih banyak berinteraksi dengan kamera. Tangshin merekam dengan semangat. Namun tiba-tiba Ketua Zhou memegang tangan Shen. Dia mengajak Shen untuk bertanding. Di sini anggota dibuat bingung apa yang dilakukan Ketua Zhou ini. Ketua Zhou menjelaskan peraturan pertandingan yang akan mereka lakukan. Jiang yakin ketuanya pasti bisa melakukan itu, meski mereka belum pernah melakukannya. Chen Hai yang cukup tahu teknik ini pun merasa teknik ini cukup sulit. Shen menyetujui tantangan ini. Peraturannya 10 tembakan untuk menentukan pemenangnya. Jiang meminta Shen untuk tidak meladeni orang itu karena dia hanya mau menjebak Shen. Shen pun tahu akan hal itu. Namun menurut Shen, sayang jika tidak bertanding. Keduanya pun bersiap untuk bertanding. Mereka menyiapkan peralatan mereka. Ketua tim Tenggara meminta Tangshin menyiarkan pertandingan ini, karena ini adalah pertandingan langka antara ketua tim Haya dan tim Tenggara. Apalagi cara pertandingan ini berbeda. Sangat sayang jika tidak disiarkan. Di sini Ketua Zhou terus-terusan mendesak Tangshin dan menyindir Tangshin supaya Tangshin tertantang untuk melakukan siaran pertandingan ini. Tangshin membalas kata-kata ketua tim Zhou dalam satu kalimat saja. Yang lain pun tertawa mendengar ucapan Tangshin. Tangshin pun menyiapkan kamera dan melakukan siaran langsung. Anggota tim Haya menyemangati Ketua Shen. Shen menghampiri Tangshin yang sedang siaran langsung. Dia meminta Tangshin memberikan dukungan kepadanya. Tangshin pun mau tidak mau harus melakukannya. Dia pun menyanyikan sebuah lagu dan memberikan dukungan full kepada Shen. Dia pun membuat bentuk hati untuk menyemangati Shen. Pertandingan dimulai. Tangshin mengarahkan kameranya ke pertandingan. Di sini skor Shen kurang oke, karena mereka harus melakukan gaya pertandingan yang berbeda. Namun Ketua Zhou dengan gampang memperoleh skor tinggi. Tembakan demi tembakan dilakukan. Shen masih belum bisa membuat skor bagus. Dia terus-terusan mendapatkan skor kecil. Meskipun mengubah posisi tembakan juga tidak berhasil. Ketua Zhou kini memimpin pertandingan karena tembakan dia sangat stabil. Tangshin meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan Shen. Dia berkata, "Bukankah biasanya kau berlatih tanpa melihat target? Coba lakukan hal itu." Shen pun mengikuti saran Tangshin. Shen bersiap melakukan tembakan. Skor masih sama seperti sebelumnya. Tangshin memberikan penjelasan pada penonton. Shen masih belum menemukan arah dan target yang tepat. Peningkatan dari tembakannya juga belum terlihat sama sekali. Berbeda dengan Ketua Zhou yang memperoleh skor tinggi terus-menerus. Shen pun melakukan konsentrasi dan memejamkan matanya. Tembakan dilakukan dan dia mendapatkan skor tinggi. Anggota tim Haya mulai bersemangat. Tembakan demi tembakan dilakukan. Shen sudah mulai menguasai pertandingan. Dia terus-terusan mendapatkan skor sempurna. Ketua Zhou mulai terlihat panik. Hingga tiba di titik peluru terakhir. Shen mendapatkan skor sempurna yaitu 10,7. Tim pendukung Shen senang dengan hasil akhir pertandingan ini. Ketua Shen menjadi pemenang dari pertandingan ini. Tangshin pun sebagai pacar sangat bangga dan terharu akan usaha Shen. Tangshin pun mengakhiri siaran dengan senyuman mereka. Shen melihat Pak Shu menghampiri Tangshin. Dia mulai cemburu dan ingin menghampiri mereka. Namun Ketua Zhou memanggil Shen. Dia mengajak Shen bersalamat. Dia yang merasa telah berhasil menjebak Shen. Dia berkata, "Kalau kamu mahir menembak dengan menghadap cermin, kau akan merasa kesulitan saat menembak yang biasa." Shen malah membalas kata-kata Zhou. Shen berkata, "Lagi pula dibandingkan dengan aku, kau lebih sering melakukannya." Shen melihat Pak Shu semakin mendekati Tangshin, apalagi dia mengajak Tangshin untuk pergi acara dan makan bersama.
Shen yang kesal menghampiri dan menabrak pundak Pak Shu. Dia pun berjalan pergi tanpa menyapa. Tangxin tahu pacarnya cemburu, dia pun menolak ajakan Pak Shu dan menyusul Shen. Tangxin mengejar Shen yang sedang mengambek dan tidak mau memperdulikan dirinya. Dia memanggil Shen berkali-kali. Shen berjalan dengan cepat. Tangxin yang capek mengejar memilih berhenti. Akhirnya Shen diam dan berjalan mundur. Dia meminta Tangxin untuk tidak dekat dengan Pak Shu. Tangxin merasa kini dia mencium aroma cemburu. Shen berkata, "Aku serius." Tangxin setuju dan hanya akan dekat dengan Shen saja. Shen pun ingin membawa Tangxin pergi ke suatu tempat. Dia memberikan tangannya. Tangxin pun berlari dan menggenggam tangan Shen. Shen membawa Tangxin ke sebuah danau. Mereka berdua bermain lempar batu. Tangxin mengeluarkan alat penghangat dan menghangatkan tangan Shen. Dia bertanya, "Apakah masih marah?" Shen masih tidak mau menjawab dan masih mau ngambek. Tangxin berkata, "Jika kau masih tidak bersyukur punya pacar sehangat aku, maka aku akan menyerah." Shen pun dengan cepat menggenggam tangan Tangxin dan berkata tangannya dingin. Di sini Tangxin melihat Ling Feng dan Xiao Qi sedang berantem. Dia menghampiri Ling Feng. Namun saat dia kembali, dia melihat Shen tidak cemburu saat dirinya bersama Ling Feng. Tangxin pun berpikir kalau Shen tidak akan cemburu kepada sembarangan orang. Namun dia aneh, kenapa Shen selalu marah dan cemburu saat dia berada di dekat Pak Shu. Selanjutnya Tangxin pulang ke asrama untuk melanjutkan membuat peluru untuk dia hadiahkan kepada Shen. Dia sudah tahu bentuk yang dia harus buat. Tangxin pun sudah selesai membuat peluru dan ingin memberikannya kepada Shen. Namun dia menerima sebuah panggilan dari Pak Zhao yang meminta dirinya mewakili Ruilife ikut ke acara makan malam. Tangxin awalnya ingin menolak dan berkata tidak mengenal satupun orang di sana. Namun Pak Zhao yang memang sedang dalam suasana hati tidak baik, memaksa dan memerintah Tangxin untuk tetap melakukannya. Tangxin tidak bisa menolak dan hanya bisa menuruti perintah atasannya ini. Meskipun dia tahu akan sangat canggung saat dia berada di sana, karena tidak ada yang dia kenali. Tangxin yang hanya memang mengenal Pak Shu bertanya apakah Pak Shu akan pergi ke pesta perayaan itu. Dia merasa dia hanya mengenal Pak Shu. Jadi dia ceritanya mau nebeng gitulah ya untuk pergi ke acara itu. Pak Shu dengan cepat setuju dan meminta Tangxin untuk menuju ke parkiran mobilnya. Di sini Pak Shu pun meminta Xiao Ai untuk turun dari mobil. Setelah meminta Xiao Ai untuk turun, Pak Shu menyambut Tangxin dan memintanya untuk masuk mobil. Xiao Ai pun memotret keduanya. Di sini ketua tim Tenggara melihat tim Haya latihan. Dia menghampiri Yang Zhou yang sedang latihan. Dia sengaja mengganggu dan memprovokasi Zhou. Dia pun mengatakan Zhou terlalu percaya tahayul. Saat Zhou menembak, dia mendapatkan skor kecil. Ketua tim Tenggara malah mengejek dan mentertawakan dirinya. Shen melihat mereka berdua berbicara. Zhou yang sedikit terganggu dengan kata-kata ketua Tenggara itu menghampiri Shen. Shen meminta Zhou untuk mengabaikan omongan mereka. Karena menurut Shen setiap orang punya kepercayaan terhadap barang keberuntungannya masing-masing. Setelah itu Zhou mencoba latihan lagi. Dia pun berhasil mendapatkan skor tinggi. Dia menjadi semakin percaya diri. Tangxin yang sedang berada di acara perayaan merasa asing dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Apalagi Pak Shu yang memang sangat genit malah merangkul pinggul Tangxin dan berkata akan mengenalkan dia kepada yang lainnya. Tangxin di sini merasa sedikit kesulitan menyesuaikan diri, apalagi dia dipaksa untuk minum juga. Demi menjaga nama baik Ruilife, dia harus minum. Shen masih mengawasi yang lainnya latihan, yang seperti biasa selalu kuat bacot. Dia mengeluh karena harus latihan seharian, jadi dia sedang membiasakan diri. Namun di sini Jiang tiba-tiba tanya di mana keberadaan Tangxin. Soalnya biasa Tangxin selalu mengekor kemanapun timnya pergi. Shen memintanya memikirkan prestasinya saja, jangan mikir yang aneh-aneh. Shen pun mengirim pesan kepada Tangxin dan bertanya apakah Tangxin ingin pergi makan. Tiba-tiba Shen mendapatkan sebuah pesan misterius, di mana orang itu berkata, apakah ingin tahu apa yang Tangxin lakukan malam ini? Shen yang penasaran pun bertanya. Xiao Ai mengirim foto dan berkata di mana lokasi keberadaan Tangxin. Shen yang panik tanpa pikir panjang langsung berlari meninggalkan ruangan latihan. Jiang dan yang lainnya khawatir, karena tempat camp pelatihan, para atlet tidak diizinkan keluar masuk sembarangan. Tangxin sudah mabuk dan ingin pulang. Pak Shu malah menahannya. Shen berlari keluar namun dia sulit untuk keluar karena di depan ada satpam penjaga. Shen pun putar balik mencari tempat lain. Tangxin yang ingin pulang lagi ditahan oleh Pak Shu.
Pak Shu yang mabuk memeluk Tangxin meminta Tangxin jangan pergi. Dia berkata akan mengantar Tangxin pulang. Dia berkata juga kalau dia menyukai Tangxin. Tangxin sangat ketakutan dan berteriak menolak. Shen yang sudah tiba di hotel mendengar pembicaraan orang kalau Pak Shu menggoda gadis kecil. Shen dengan cepat masuk ke ruangan. Dia melihat Shu memeluk dan memaksa Tangxin. Dia pun memukul Pak Shu tanpa pikir panjang lagi. Shen pun segera membawa Tangxin pergi. Sampai di luar, Tangxin yang sudah mabuk pun muntah. Setelah itu Shen memberikan tas Tangxin. Dia pun berjalan cepat meninggalkan Tangxin. Tangxin mengejar Shen. Tangxin meminta Shen berjalan lambat. Shen tidak menghiraukannya, namun Tangxin tiba-tiba sakit kaki. Shen khawatir dan berbalik bertanya dia kenapa. Tangxin berkata kakinya terkilir. Shen menyadari rupanya Tangxin tidak terkilir sama sekali. Dia pun pergi meninggalkan Tangxin lagi. Tangxin meminta Shen berjalan sama-sama dengan dirinya. Shen tidak mau mendengar. Akhirnya Tangxin berkata dia ketinggalan barang dan ingin kembali mengambilnya. Shen pun mengejar Tangxin dan berkata, "Kau masih mau kembali ke sana? Bukankah sudah kukatakan jangan dekat dengan pria itu? Kenapa kamu tidak mau mendengar?" Tangxin berkata, "Aku memang salah, tapi aku ke sana karena mewakili real life. Aku tidak ada pilihan. Kenapa kamu begitu galak? Aku aneh, orang pacaran biasanya pria yang selalu membujuk pacarnya. Kenapa aku malah sebaliknya?" Keduanya pun berdebat sangat hebat. Namun akhirnya Tangxin keceplosan soal dia membuat hadiah untuk Shen. Shen pun bertanya soal Tangxin yang membuat hadiah untuk dirinya. Kejutan ini pun akhirnya diketahui oleh Shen. Tangxin meminta Shen pura-pura tidak tahu saja. Akhirnya Shen mengajak Tangxin untuk pergi. Namun Tangxin tidak mau. Dia ingin kembali mengambil barangnya. Shen pun bertanya, apakah itu hadiahnya? Shen pun berkata karena itu barang buatan tanganmu, jadi kita harus kembali mengambilnya. Setelah mengambil hadiah itu, keduanya pun berjalan kembali ke camp. Shen juga mengantar Tangxin ke depan kamarnya. Keesokan paginya Tangxin berniat membawakan Shen sarapan. Saat dia tiba di depan kamar Shen, namun tidak ada jawaban dari Shen. Namun saat dia ingin ke ruang latihan, dia bertemu Jiang dan Zhou. Jiang dan Zhou aneh melihat nama grup mereka berubah. Jiang dan Zhou tahu semalam Shen keluar dari camp pelatihan. Jika ketahuan pelatih, dia bisa kena hukuman. Mereka curiga ketua mereka dihukum. Tangxin pun panik dan buru-buru pergi. Rupanya Tangxin ke ruang pelatih. Namun di sini pelatih tidak tahu soal Shen yang keluar diam-diam dari camp. Tangxin pun mengalihkan pembicaraan dan mencari tahu perkembangan Shen. Setelah itu dia berkata akan pergi melakukan siaran. Tangxin menemukan Shen sedang berada di danau. Dia menghampiri Shen dan berbicara seperti biasanya. Shen kesal masalah semalam dianggap tidak ada. Tangxin berkata, tidak masalah, anggap saja tidak terjadi apapun, toh sudah berlalu. Bagi Tangxin saat bersama Shen, pemandangan di depan adalah yang paling cerah. Intinya Tangxin meminta Shen fokus saja pada pertandingannya dan nikmati saja kebersamaan mereka berdua. Karena Tangxin sudah bahagia menikmati hal-hal ini bersama Shen dan masih banyak hal membahagiakan menanti mereka berdua. Tapi semua berbeda bagi Shen. Shen masih ingin mempermasalahkan hal ini. Dia ingin melapor Pak Shu. Tangxin meminta Shen untuk tidak melakukan itu semua karena hanya satu kesalahan saja. Hal ini bisa membuat Shen mengulang 4 tahun lagi untuk bisa ikut pertandingan ini. Shen tidak peduli, dia tidak akan menunda pelatihannya. Tangxin bertanya, memang kamu mau melawan dia dengan apa? Dia itu penyiar hebat, hanya satu omongan dia bisa membuat Shen dan Tangxin jatuh. Karena Pak Shu itu sangat terkenal. Tapi Shen merasa dia tidak peduli dengan omongan publik. Tangxin merasa memang kamu tidak peduli. Namun hal ini bisa mempengaruhi perusahaannya. Intinya semua akan terkena imbasnya. Tangxin khawatir dan dia tidak mau itu terjadi. Shen meminta Tangxin tenang, dia akan melindungi Tangxin apapun yang terjadi. Selanjutnya di sini ketua Zhou meminta latihan gabungan antara tim Tenggara dan Haiya. Ide ini disetujui kedua pelatih. Ini bisa melihat siapa yang bagus di antara kedua tim ini. Pertandingan ini adalah pertandingan kerjasama tim, di mana skor kedua tim akan digabung dan dilihat siapa yang memiliki nilai rata-rata tinggi. Namun ketua Zhou juga terlihat sengaja memprovokasi Zhou dan Jiang. Dia juga menjelekkan Chen Hai. Chen Hai yang memang sangat temperamen hampir terprovokasi. Shen pun menahan mereka dan meminta mereka kembali latihan saja. Di sini pas latihan ketua Zhou sengaja ingin membuat Shen kurang fokus saat latihan menembak. Namun Shen tidak terpengaruh sama sekali dengan kata-kata Zhou dan kawan-kawannya. Malah dia bisa menembak dengan skor tinggi. Namun di sini saat Tangxin pergi, Shen dengan cepat mengejarnya. Zhou jadi tahu kelemahan Shen dan tahu apa yang bisa mempengaruhi Shen. Shen dipanggil oleh pelatih.
Tangxin yang sedang berada di luar disamperin oleh Pak Shu. Dia pura-pura khawatir dengan Tangxin. Tangxin terlihat ketakutan saat berbicara dengan Pak Shu. Di sisi lain pelatih tahu kalau Shen keluar dari camp dan hal ini terjadi karena Tangxin. Shen tahu siapa yang melaporkan. Namun pelatih merasa karena ada laporan maka hal ini bisa tertutupi. Bagi pelatih, Shen harus bisa membedakan mana yang terpenting. Pak Shu yang genit ini malah masih menggoda Tangxin. Dia berkata dia akan mengajarkan Tangxin secara terpisah. Dia meminta Tangxin untuk tidak memberitahukan hal ini lagi kepada Shen karena akan menunda Shen latihan. Dan selain itu jika ketahuan Shen bisa terkena hukuman. Shen di sini mencari tahu siapa yang mengirimkan dia pesan semalam, namun dia sudah diblokir. Dia sampai bertanya kepada Li Qi. Namun Li Qi sedikit memikirkan nama yang digunakan ini. Dia merasa nama samaran ini sepertinya tidak asing bagi dirinya. Di sini Tangxin pun pergi dari hadapan Pak Shu. Pak Shu malah memanggil dan mengejarnya. Kebetulan mereka bertemu Shen. Shen yang kesal banget ingin menghajar Pak Shu. Tangxin pun menarik Shen dan meminta Shen untuk tidak berselisih di sini. Pak Shu di sini meminta Shen untuk tidak mempermasalahkan masalah kemarin, karena ini baik untuk mereka semua. Shen kesal dan mengepalkan tangannya. Dia sangat emosi banget mendengar setiap ucapan dari Pak Shu ini. Kebetulan Li Qi muncul dan bertanya, ada apa ini? Pak Shu pun bersikap biasa aja dan pergi meninggalkan mereka. Li Qi bertanya, apakah kakaknya menghadapi sebuah masalah? Soal dia melihat kakaknya tidak seperti biasanya. Selanjutnya terlihat Pak Shu dihampiri oleh ketua Zhou. Dia mengajak Pak Shu berbicara. Di sini mereka malah mengatur kerjasama untuk menjatuhkan Shen. Karena ketua Zhou harus memikirkan cara bagaimanapun untuk menjatuhkan lawannya. Makanya dia ajak Pak Shu untuk bekerja sama. Di sini terlihat Tangxin dihubungi oleh Pak Shu. Tangxin memilih untuk menolak panggilan itu. Pak Shu mengirim pesan. Anak muda memang mudah emosi. Bagaimanapun kerjaan tetap harus diselesaikan. Bagaimanapun kita tetap harus bekerja sama selama musim dingin ini. Tangxin dibuat bingung dan takut karena Pak Shu yang selalu mendesak dan genit kepada dirinya. Tangxin yang sudah tidak tahan memilih menelpon atasannya. Dia berkata ingin keluar dari siaran musim dingin ini. Pak Zhou tentu saja marah mendengar alasan yang dilontarkan Tangxin. Menurut dia alasan yang Tangxin berikan tidak masuk akal. Tangxin tidak berani berkata jujur kepada Pak Zhou atas apa yang dia alami. Apalagi Pak Zhou meminta Tangxin bertahan beberapa hari lagi. Serta dia malah meminta Tangxin untuk dekat dengan Pak Shu. Karena menurut Pak Zhou kerjasama dengan Pak Shu kali ini sangat bagus. Berpotensi meningkatkan kualitas real life. Dia meminta Tangxin menjalin hubungan yang baik dengan Pak Shu. Tangxin awalnya ingin membahas soal Pak Shu namun dia urungkan. Dia pun berkata kepada Pak Zhou ke depannya dia tidak akan mau menghadiri acara makan malam lagi. Pak Zhou bertanya kenapa? Tidak suka, jawab Tangxin dan langsung mematikan teleponnya. Di sini terlihat Shen dan Li Qi melihat ke arah kamar Tangxin. Li Qi tahu Shen tidak berani menghampiri kakaknya karena takut Tangxin marah. Namun Shen di sini masih bertekad ingin mencari bukti tentang kesalahan Pak Shu. Li Qi tahu kakaknya pasti ada alasan kenapa dia sangat menentang Shen melakukan hal itu. Li Qi meminta Shen mendengarkan omongan kakaknya saja. Li Qi tahu sesuatu namun dia tidak bisa mengatakan itu. Intinya Li Qi mengingatkan Shen, kakaknya memang penakut. Namun dia adalah orang yang sangat mandiri. Dia menentang hal itu pasti ada alasan di balik semuanya. Shen masih tidak terima kenapa Tangxin terima saja disakiti. Dia menentang Shen sampai menangis. Li Qi berkata dia tidak tahu. Dia selalu menjawab tidak tahu dan merasa pasti semuanya ada alasan tersendiri. Akhirnya Shen pun memberanikan diri untuk menghampiri Tangxin dengan wajah tersenyum. Dia melatih senyumnya yang kaku itu. Saat dia mengetuk pintu kamar Tangxin dan Tangxin membukanya, dia berkata dia membawa makanan. Shen pun masuk ke kamar dan ingin menyuapi Tangxin makan. Dia menjelaskan sayur-sayur yang dia bawa memiliki banyak protein dan vitamin. Tangxin sedikit tersenyum. Namun di sini Tangxin menanyakan kepada Shen, apakah dia masih tidak mau membiarkan masalah ini berlalu. Shen meminta Tangxin untuk tidak berpikir berlebihan. Akhirnya Tangxin berterima kasih kalau Shen mencoba menghiburnya. Dia tidak apa-apa, dan dia meminta Shen pergi latihan saja. Shen pun menuruti permintaan Tangxin. Selanjutnya Tangxin menerima sebuah pesan dari nomor yang tidak dia kenal. Pesan itu berisikan, kau tidak baik jika begini. Tangxin memilih tidak membalas. Namun nomor itu terus-menerus mengirim pesan kepada Tangxin. Jelas sekali itu dari Pak Shu.
Dan tidak lama Pak Shu menelpon Tang Xin. Tang Xin benar-benar takut dan stres akan teror yang dilakukan oleh Pak Shu. Sedangkan di sisi lain Shen mencoba konsultasi dengan Dr. Ding. Dia mencari jawaban dan jalan keluar akan masalah yang dia alami dengan Tang Xin. Dia merasa ada hal yang tidak dia pahami atau tidak dia ketahui tentang Tang Xin. Dr. Ding hanya bisa memberikan beberapa masukan kepada Shen. Shen pun selesai konsultasi. Dr. Ding berharap masalah mereka berdua cepat selesai dan menemukan solusi. Shen yang selesai melakukan konsultasi dengan Dr. Ding terus memikirkan kata-kata Dr. Ding. Dia pun sering melamun. Jiang bertanya dengan ketuanya. Lin Shi meminta Jiang untuk membiarkan Shen mengenal ulang dunia. Namun Jiang khawatir kalau ketuanya begitu, karena mereka akan segera bertanding dengan tim Tenggara. Tim Tenggara pun datang dan langsung mengambil tempat latihan tim Haya. Ketua Zhou berkata, kalau dia merasa tempat latihan mereka cahayanya kurang bagus, jadi dia mau tukaran tempat. Li Qi merekam percakapan Ketua Zhou dan Jiang. Ketua Zhou tidak terima. Dia pun ingin merusak ponsel Li Qi. Jiang berusaha menahan. Namun tiba-tiba Shen sangat marah. Dia pun menggenggam pergelangan tangan Ketua Zhou dan meminta mereka pergi dan kembali ke tempat asal mereka. Anggota tim Ketua Zhou meminta ketuanya untuk mengalah saja. Akhirnya mereka pun semua pindah ke tempat latihan mereka sendiri. Shen aneh kenapa Tang Xin belum datang ya. Li Qi berkata Tang Xin memintanya mengawasi sementara. Dia tahu kakaknya suka bekerja, sebentar lagi juga akan datang. Li Qi mengirim pesan kepada Tang Xin dan bertanya kenapa Tang Xin masih belum datang. Tang Xin membalas kepada Li Qi dan berkata, sepertinya dia akan kabur. Sedangkan di ruang latihan tim Tenggara dan tim Haya bersiap untuk bertanding, tapi di sini tiba-tiba Li Qi muncul. Dia berkata Tang Xin mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk kabur. Shen pun tanpa pikir panjang langsung meninggalkan ruang latihan. Semua aneh melihat Shen pergi tanpa mengatakan apapun. Shen mengetuk kamar Tang Xin membukanya, namun Tang Xin tetap merapikan barang-barangnya. Shen pun memilih memeluk Tang Xin dan meminta maaf. Dia meminta Tang Xin jangan pergi, karena dia akan melindungi Tang Xin. Tang Xin merasa Shen selalu berbuat begitu. Shen pun menjelaskan maksudnya, namun di sini Tang Xin hanya bisa berterima kasih. Dia meminta Shen untuk tidak mempermasalahkan soal Pak Shu lagi. Dia tidak ingin masalah ini akan menghambat karir Shen, dan lebih tidak mau karir Shen terpengaruh oleh dirinya. Shen ingin mencium Tang Xin namun Tang Xin menghindar. Akhirnya Shen melepaskan pegangan dan berkata dia ingin mencuci mukanya. Tang Xin terlihat melamun di teras. Shen menghampirinya dan bertanya. Tang Xin pun membahas soal pembicaraan yang pernah mereka bahas saat di atap dulu. Dia berkata, dia memang selalu merasa waspada kepada siapapun yang berdiri terlalu dekat pada dirinya. Dia akan merasa takut dan khawatir. Dia otomatis akan mengeluarkan gerakan pertahanan diri. Dia pun bukan sengaja ingin mendorong Shen untuk menjauh. Namun Tang Xin merasa hal ini terjadi karena ada duri di hatinya. Demi Shen dia akan mencabut duri itu. Dia tidak tahu akan berhasil atau tidak. Namun demi kamu, aku akan berusaha sekeras mungkin. Di sini akhirnya Tang Xin memberanikan diri bercerita kalau dulu dirinya pernah diculik dan hampir dilecehkan. Karena itulah kenapa dia takut berkontak fisik dengan lawan jenis. Bahkan dia tidak berani menceritakan hal ini kepada siapapun. Kepada keluarganya juga tidak dia ceritakan. Bahkan dia juga menyembunyikan semua ini dari orang yang dia sukai. Karena dia tidak mau menjadi bahan gosip orang-orang, dia takut akan hal ini tersebar tidak sesuai cerita aslinya. Jadi dia memilih untuk diam dan menahan seorang diri. Dia tidak melanjutkan pembicaraannya. Dia meminta lupakan saja karena semuanya telah berlalu. Tang Xin bertanya, apakah aku boleh bersandar padamu? Di sini Tang Xin juga berkata dia akan berusaha berubah demi Shen. Dia ingin tahu jika dia yang duluan mendekati Shen, dia sanggup sampai ke tahap mana. Karena dulu Tang Xin pernah memberanikan diri untuk mencium Shen, Shen pun tersenyum dan setuju dengan keinginan Tang Xin. Tang Xin pun mencoba membaringkan kepalanya di paha Shen. Tang Xin menceritakan selama ini dia berusaha sebaik mungkin menyenangkan semua orang, supaya tidak ada yang membicarakan dirinya. Shen pun bertanya, jadi selama ini kau membawa banyak barang hanya untuk menyenangkan kebutuhan orang lain? Tang Xin merasa dengan demikian dia bisa menghindari digosipin karena sikapnya yang kurang baik. Tang Xin pun berkata dia berpikir apakah lebih baik dia keluar dari siaran musim dingin ini. Karena jika terus bekerja sama dengan Shu Tian, belum selesai Shen meminta Tang Xin untuk tenang saja. Dia tidak akan berkonflik langsung dengan Pak Shu. Dia juga tidak akan membiarkan Tang Xin bertemu sendiri dengan Pak Shu. Dia meminta Tang Xin untuk tenang. Ada aku. Dia meminta Tang Xin untuk tidak menanggungnya sendiri.
Tangsin merasa selama ini Shen selalu berusaha memahami dirinya. Kini dirinya akan berusaha memahami Shen juga. Dia hanya meminta Shen untuk jangan merasa tidak sabar. Keesokannya Shen pergi menemui Dr. Ding. Dia berkata kalau dia sudah tahu semuanya. Dr. Ding meminta Shen pelan-pelan menghadapi trauma Tangsin, karena hal ini harus dilakukan secara perlahan untuk menyembuhkan stres pasca trauma yang dirasakan Tangsin. Dr. Ding pun meminta Shen untuk pelan-pelan mendampingi dirinya. Dia juga memberikan saran kepada Shen untuk menggunakan metode lain, di mana dia meminta Shen memberikan sebuah hewan untuk menemani Tangsin supaya Tangsin merasa lebih aman, serta sering-seringlah memuji Tangsin supaya bisa menambah percaya dirinya. Selanjutnya terlihat Tangsin yang sudah buntu. Dia mencari Xiaoqi. Dia menceritakan semuanya kepada Xiaoqi akan masalah yang dia alami dengan Pak Shu. Xiaoqi kesal mendengar cerita Tangsin dilecehkan. Tangsin juga memperlihatkan isi chat Pak Shu yang melecehkan dirinya, serta Pak Shu menggunakan nomor lain untuk mengganggunya. Xiaoqi pun memberikan ide kepada Tangsin untuk mencari korban lainnya juga, supaya sama-sama melaporkan sifat busuk Pak Shu ini. Tangsin merasa dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, apalagi mau mencari korban lain. Di sini Xiaoqi menawarkan diri untuk membantu Tangsin. Dia akan berusaha mendekati Pak Shu untuk mencari bukti kuat. Selanjutnya terlihat Shen membawa Tangsin mencari landak kecil. Shen mengikuti saran Dr. Ding. Keduanya pun memberi makan kepada landak kecil itu. Selanjutnya Shen berada di ruang latihan. Pak Shu terlihat sedang men-setting pengambilan kamera. Tangsin pun terlihat muncul di ruang latihan. Pak Shu melihat target dia datang. Shen khawatir melihat Tangsin datang. Dia meminta Tangsin untuk tidak memaksakan diri. Dia pun ingin mengantar Tangsin kembali. Tangsin merasa tidak apa. Ada kamu di sini, aku tidak takut padanya. Shen kembali untuk latihan lagi. Tangsin pun melakukan siaran kembali. Dia bersemangat seperti biasanya. Saat dia merekam, dia tiba-tiba terdiam karena dia merekam Pak Shu. Dia masih terlihat sangat takut dengan Pak Shu. Meski sempat terdiam, dia berusaha melakukannya kembali. Tiba-tiba Pak Shu jalan mendekati Tangsin. Dia pun berbicara di depan kamera. Shen sedikit khawatir melihat hal itu. Xiaoqi juga menyadari Pak Shu mendekati Tangsin. Tangsin berusaha menolak dengan sopan ajakan Pak Shu. Dia berkata dia akan melakukan siaran sendiri. Pak Shu masih memaksanya. Shen sudah tidak tahan. Dia pun langsung menyelamatkan Tangsin. Shen sebenarnya sudah emosi banget, namun Tangsin berusaha menahan Shen. Pak Shu berkata, "Ketua Shen, relax. Kedepannya masih ada kesempatan untuk bertemu. Jika kau cari masalah lagi, dapat dipastikan kedepannya tidak ada kesempatan untuk bertemu lagi," ucap Shen. Pak Shu pun tersenyum. Dia merasa Shen masih muda. Berbicara memang tanpa pengampunan. Shen bertanya keadaan Tangsin. Dia berkata, dia tidak apa-apa. Dia hanya belajar mengatur napas dengan baik. Dia pun berkata bahwa dia ingin berbicara dengan Xiaoqi. Dia menarik Xiaoqi keluar. Dia meminta Xiaoqi menjauh dari Pak Shu. Dia tidak ingin Xiaoqi terlibat sama masalah dia. Xiaoqi meminta Tangsin untuk tenang, karena menurut dirinya ini sudah bukan masalah Tangsin saja. Dia akan melakukannya dengan baik. Dia tidak ingin Tangsin muncul dengan mengagetkan dan menghancurkan semua rencananya. Keduanya pun kembali ke ruang latihan. Li Qi datang. Tangsin meminjam ponsel Li Qi untuk melakukan siaran. Tangsin yang masih khawatir mengirim pesan kepada Xiaoqi. Dia meminta Xiaoqi untuk tidak gegabah. "Sebelum bertindak, kirim WeChat kepada diriku." Xiaoqi pun mengiyakan. Dia meminta Tangsin untuk tidak mengirim pesan pada dirinya karena dia ingin melakukan rekam suara. Shen tahu Tangsin meminta bantuan orang lain. Dia berkata kalau dia bisa melindungi Tangsin, jangan meminta bantuan orang lain. Tangsin berkata, "Dasar tukang cemburu." Shen merasa dia bukan cemburu. Dia takut orang lain tidak bisa melindungi Tangsin dengan baik. Tangsin merasa bahagia memiliki pacar yang perhatian seperti Shen. Hari pertandingan persahabatan hampir dekat. Di sini tim Tenggara menyarankan melakukan pelatihan gangguan. Mereka telah menyiapkan mic untuk mengganggu tembakan tim Haya. Ketua Zhou merasa tim Haya nanti juga bisa melakukan hal itu juga kepada tim mereka. Dengan begini pertandingan jadi lebih seru, serta bisa menjadi bahan untuk siaran TV. Pak Shu tentu saja setuju. Dia menanyakan pendapat kedua pelatih. Kedua pelatih pun setuju dengan ide Ketua Zhou. Jiang dan Zhou bingung apalagi yang dilakukan tim Tenggara ini ya. Namun mereka berusaha ambil sisi positif. Dengan begini bisa membantu mereka untuk latihan. Saat mereka mencoba menembak, tim Tenggara mengganggu Jiang menembak sehingga tembakan Jiang meleset.
Jiang kesal banget dengan gangguan ini, membuatnya benar-benar tidak konsentrasi sama sekali. Yang Zhou juga diganggu. Mereka mengganggunya dengan sangat rese banget, membuat Yang Zhou juga tidak bisa berkonsentrasi dan mendapatkan skor kecil. Mereka mencoba mengganggu Shen. Mereka mengejek-ejek saat Tangxin melakukan siaran rap. Shen tidak terganggu sama sekali, dia malah mendapatkan skor sempurna. Di sisi lain, Chen Hai juga diganggu oleh ketua Zhou. Meskipun diganggu, Chen Hai tidak terpengaruh dan masih mendapatkan skor tinggi. Namun tiba-tiba Zhou menyindir soal keluarganya. Hal inilah yang membuat dirinya kesal. Apalagi kamera datang menghampirinya. Dia meminta jangan merekamnya. Pak Shu merasa, kamu akan ikut kompetisi besar. Tidak mau juga kamu harus direkam. Zhou masih mengganggu Chen Hai dan Chen Hai pun terpengaruh oleh gangguan itu. Tangxin melakukan siaran seperti biasanya, namun Li Qi terus mengikuti dirinya. Dia melihat ke arah ponsel terus-menerus. Ponsel Li Qi mendapatkan sebuah notif. Dia meminta ponselnya kembali. Tangxin mau tidak mau harus mengakhiri siaran itu. Rupanya yang mengirim pesan kepada Li Qi adalah manajer Zhou. Dia pun beralasan ingin pergi ke toilet sebentar. Shen menghampiri Tangxin. Dia bertanya kenapa tidak melanjutkan siaran. Tangxin merasa keadaan sedang tidak baik, jadi dia tidak melakukan siaran. Di sini Shen merasa kartu yang ditulis Tangxin dulu cukup berguna. Hanya saja dulu Tangxin hanya menulis kelebihan, tidak ada kekurangannya. Tangxin pun berkata dia akan menulisnya lebih lengkap. Dia pun menyerahkan hal itu kepada Shen. Shen membaca satu persatu kekurangan mereka. Tangxin berkata, apakah kamu kini tahu bagaimana cara mengatasinya? Shen hanya membalas Tangxin dengan senyuman saja. Shen pun menghampiri Yang Zhou. Dia memberikan jimat berbeda dan memberikan beberapa saran kepada Yang Zhou. Yang Zhou pun menembak dan mendapatkan skor tinggi. Dia merasa hal ini sungguh manjur pada dirinya. Begitu juga dengan Jiang. Dia menghampiri Jiang. Dia memberikan perekam MP3. Di dalam itu ada suara yang bisa membantu Jiang tidak gugup. Dia juga meminta Jiang menyalinkannya untuk Chen Hai. Saat Shen ingin menghampiri Chen Hai meminta Shen membiarkan dirinya latihan sendiri. Shen pun mengikuti permintaan Chen Hai. Di sini Jiang dan Zhou bisa menembak dengan baik. Keduanya senang bisa mengatasi rasa gugup mereka masing-masing. Apalagi mereka berhasil mendapatkan skor tinggi terus. Di sini Jiang dan Zhou pun meminta tim Tenggara melakukan latihan yang baik, karena saatnya kini mereka yang harus mengganggu mereka latihan. Jiang bertanya kepada Zhou apa yang harus mereka lakukan. Zhou kesal, rupanya Jiang tidak ada ide sama sekali. Jiang terpikirkan Tu Ling Feng. Dia pun menelepon Ling Feng. Latihan tim Tenggara dimulai. Tim Haya mengganggu latihan tim Tenggara dengan membuat keributan untuk membuat konsen mereka buyar. Xiao Qi merasa ini kesempatan bagus. Dia mendekati Pak Shu. Dia mengajak Pak Shu berbicara sejenak di luar. Tangxin melihat Pak Shu dan Xiao Qi berjalan keluar. Saat berada di tangga darurat, Xiao Qi berusaha menggoda Pak Shu. Dia pun mengeluarkan gerakan-gerakan manjanya. Namun tidak lama Pak Shu sudah tahu apa yang dilakukan Xiao Qi. Dia sadar Xiao Qi sedang merekam pembicaraan mereka. Pak Shu pun berkata sebelum Xiao Qi masuk ke tim tembak, dia sudah tahu tampang Xiao Qi seperti apa. Orang lain tidak tahu, namun aku tahu jelas. Pria tidak suka wanita agresif, berlagaklah sulit didapatkan, itu baru seleraku. Xiao Qi sangat kesal dan sangat terprovokasi dengan kata-kata Pak Shu ini. Dia pun menonjok muka Pak Shu ini. Tangxin khawatir sekali terhadap Xiao Qi. Dia mengirim pesan kepada Xiao Qi. Pak Zhou dan Pak Shu berbicara. Di sini Pak Zhou masih berusaha berbicara baik-baik. Sampai di titik di mana Pak Shu menghina orang Pak Zhou. Dia menyinggung asisten Pak Zhou yang dulu kerja di stasiun TV. Dan sekarang Tangxin. Dia menghina kedua orang ini habis-habisan. Pak Zhou semakin kesal karena Pak Zhou akhirnya tahu bahwa Pak Shu inilah yang mengakibatkan Shaolin keluar dari siaran TV. Rupanya dalangnya adalah Pak Shu. Dia kesal sampai menjambak baju Pak Shu. Pak Shu pun malah semakin membuat Pak Zhou emosi. Namun Pak Zhou tidak bisa melakukan apapun. Dia meminta Pak Zhou menyingkir. Tangxin yang masih khawatir menghubungi Xiao Qi. Tangxin ingin menghampiri Xiao Qi, namun Shen menahan badan Tangxin supaya Tangxin tidak pergi dari pandangan matanya. Tiba-tiba anggota tim Tenggara sengaja menabrak badan Li Qi. Terjadi perdebatan kecil. Alhasil dari perdebatan ini, Shen meminta anggota tim Tenggara meminta maaf kepada Li Qi. Karena tidak mau minta maaf, ketua Zhou datang di kerumunan dan mengajak mereka bertanding. Shen pun setuju untuk bertanding. Ketua Zhou berkata, mereka harus latihan biasa.
karena dia ketua jadi dia harus melakukan tanggung jawabnya. Dia berkata dengan mereka melakukan tembakan biasa, dia memberi ruang kepada tim Haya untuk latihan sejenak. Ketua Shen pun membimbing anggotanya untuk berlatih. Hal ini direkam oleh Ketua Zhou. Pak Zhou pun datang memanggil Shen untuk berbicara. Saat keduanya berbicara, Xiao Qi datang. Di sini Xiao Qi memberikan rekaman suara yang dia rekam. Meskipun bukti ini tidak cukup, namun cukup membantu. Karena di dalam rekaman itu terdapat kata-kata Pak Shu yang merendahkan wanita. Xiao Qi berkata dia hanya bisa bantu sampai di sini saja. Dia akan mengirim suara itu kepada Shen. Pak Zhou merasa akan lebih bagus jika ada rekaman video atau foto perbuatan Pak Shu. Shen ingat, dia pernah mendapatkan sebuah foto. Namun saat dia membuka pesannya, rupanya foto itu sudah ditarik. Pak Zhou bertanya siapa yang kirim. Shen juga tidak tahu, dia hanya memperlihatkan nama kontak itu. Pak Zhou kaget, bukankah ini nama kontak Xiao Ai? Di sini Shen menghampiri Pak Shu. Dia berkata dia akan melaporkan Pak Shu. Pak Shu merasa mereka tidak ada bukti. Jika tidak ada bukti, hal ini akan menjadi fitnah. Shen memutar rekaman yang diberikan Xiao Qi. Pak Shu merasa itu hanya candaan saja. Lagian itu hanya jebakan yang diberikan Xiao Qi dan Shen. Shen berkata, bagaimana jika ada foto dan saksi? Pak Shu pun tertawa. Maksudmu Tang Xin? Shen berkata, Xiao Ai. Setelah menyebutkan nama Xiao Ai, Pak Shu agak kaget. Shen juga mengatakan Xiao Ai lah yang memberitahukan dia lokasi mereka saat perayaan makan malam itu. Karena Xiao Ai yang mengirim pesan. Pak Shu akhirnya balik mengancam Shen. Dia berkata jika masalah ini tersebar, reputasi Tang Xin juga akan terancam. Di sini Shen dan Pak Zhou memang sudah menyusun rencana untuk menjebak Pak Shu. Mereka seolah-olah memiliki bukti yang bisa menjatuhkan Pak Shu. Mereka akan membuat Pak Shu terdesak dengan menggunakan nama Xiao Ai dan akun Xiao Ai. Shen berkata, mau aku tidak melaporkan, itu juga bisa aku lakukan. Shen pergi menemui Tang Xin. Dia berkata kepada Tang Xin jika kini Shu Dian sudah keluar dari siaran langsung pelatihan musim dingin. Tang Xin sempat kaget. Dia bertanya apakah kau diancam oleh Shu Dian atau semacamnya. Shen berkata tidak ada hal itu. Dia mau tidak mau harus keluar karena dia juga tidak ingin semua ini terungkap, karena jika masalahnya terungkap dia juga yang akan malu. Shen juga berkata semua ini terjadi bukan hanya diriku saja, namun banyak orang yang berjasa. Tang Xin tahu maksud Shen. Kamu pasti minta imbalan kan? Shen berkata, apakah nampak begitu jelas? Shen pun mendekati Tang Xin, namun dia kaget. Di dekat Tang Xin terdapat landak kecil. Tang Xin pun sangat bahagia bisa memiliki teman baru seperti landak kecil ini. Shen kesal landak ini mengganggu dirinya buat dekat dengan Tang Xin. Dia ingin menjaili landak ini. Dia mengambil ranting, namun tangan Shen terluka. Tang Xin panik karena dia tahu tangan Shen ini untuk menembak. Dia tidak mau karir Shen terhambat, karena bagi seorang penembak tangan sangatlah penting. Namun Shen merasa memang karir aku akan sampai kapan? 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Aku cuma bisa berkarir sampai di situ. Sudah tidak bisa lebih lagi. Jadi bagi Shen karir menembak itu hanya sementara. Namun bersama Tang Xin itu untuk selamanya. Tang Xin bahagia mendengar ucapan Shen. Namun Tang Xin meminta Shen tetap harus mengutamakan menembak. Shen setuju. Shen juga berkata setelah selesai latihan musim dingin, mereka akan membawa landak kecil ini pulang. Hal ini membuat Tang Xin semakin bahagia. Kini mereka akan hidup bertiga. Tang Xin pun tiba-tiba ingin mencium Shen. Shen menahan Tang Xin, dia berkata belum waktunya. Tang Xin merasa setelah dia menceritakan semua masalahnya kepada Shen, dia sudah tidak menghindari Shen lagi. Shen merasa tidak apa, tidak usah buru-buru, kita masih banyak waktu. Aku akan terus menemanimu. Selanjutnya Tang Xin pergi menghampiri Pak Zhou. Pak Zhou sudah ingin kembali ke perusahaan. Tang Xin ingin mentraktir dia makan karena sudah membantunya. Namun Pak Zhou merasa dia harus segera kembali karena banyak kerjaan di perusahaan. Tang Xin mengantar Pak Zhou ke mobil. Pak Zhou meminta maaf kepada Tang Xin karena dia menganggap masalah ini sepele. Mereka pun melihat Pak Shu keluar. Pak Shu yang memang berkedok selalu disanjung oleh orang-orang. Orang-orang ini tidak tahu kebusukan Pak Shu. Tang Xin masih takut setiap kali bertemu Pak Shu. Pak Zhou pun meminta Tang Xin untuk fokus saja pada siaran kali ini dan jangan pedulikan apapun. Dia yakin Broliraf bisa menjadi trending untuk siaran kali ini. Pak Zhou berkata kepada Shen, kau adalah kunci kesuksesan kami. Kau harus giat dan bersemangat. Pak Shu melihat ke arah Pak Zhou dan Tang Xin. Dia pun berkata sampai berjumpa lagi dengan muka yang tidak berdosa. Pak Shu yang memang sudah bekerja sama dengan Ketua Zhou,
Dia pun memperoleh informasi perkembangan di ruang latihan. Kini Ketua Zhou mengirim foto Shen yang sedang melatih anggota. Dia pun berniat menjatuhkan Shen. Tangxin dan Shen berjalan kembali. Di sini Shen masih agak kesal dengan Pak Zhou karena Pak Zhou memerintah Tangxin untuk pergi makan malam. Makanya Tangxin bisa mengalami hal ini. Tangxin pun merangkul Shen. Dia merasa selama ada Shen dirinya memang merasa sangat aman. Shen jadi teringat dengan kata-kata Dr. Ding yang meminta dirinya harus sering-sering memuji Tangxin. Shen pun tiba-tiba memuji baju Tangxin. Tangxin sempat aneh apa yang diucapkan oleh Shen. Shen mengira Tangxin tidak senang mendengar ucapannya. Tangxin berkata, bukan tidak senang. Shen langsung dengan cepat menarik tangan Tangxin dan mengajaknya pergi makan. Saat di tempat makan, Shen teringat kembali dengan kata-kata Dr. Ding. Dia pun terus-terusan memberikan kata-kata positif kepada Tangxin. Namun jatuhnya jadi aneh dan Tangxin jadi bingung dengan apa yang dilakukan oleh Shen. Kata-kata yang diucapkan semakin aneh. Tangxin pun hanya bisa tersenyum terpaksa mendengar setiap ucapan Shen. Tangxin sampai berkata, jika ada sesuatu bicarakan saja, tidak perlu bersikap aneh seperti ini. Shen pun hanya bisa ngebuk. Setelah kembali ke kamar juga Shen mengirim pesan kepada Tangxin. Dia bertanya apakah ada kata-kata dia yang salah. Tangxin malah dengan hati-hati membahas pesan Shen. Dia takut Shen marah. Shen merespon dengan tanda tanya saja. Tangxin malah mengira Shen semakin marah. Emanglah ya dua pasangan ini menebak-nebak isi hati masing-masing. Tangxin sampai berpikir keras bagaimana meredakan amarah Shen. Dia pun tiba-tiba teringat dengan hadiah yang dia buat. Namun dia merasa sangat sayang jika hadiah yang akan diberikan saat selesai perayaan itu harus diberikan begitu saja. Intinya jadi nggak spesial gitu deh. Shen mengunjungi ruang pijit. Kebetulan di sini ada Jiang dan Zhou. Jiang dibuat kaget karena ada gosip yang menjelek-jelekan Shen, di mana isi artikel itu mengatakan Shen menekan seluruh anggota dalam pelatihan jangka panjangnya. Jiang dan Zhou merasa biarkan saja dulu, hal ini tidak perlu diberitahukan kepada Shen. Jiang tiba-tiba mengubah nama grupnya menjadi nama grup pujian. Shen pun langsung auto konsultasi di grup karena dia juga sedang bermasalah dengan kata-kata pujian. Shen memang bukan ahli memberikan pujian, jadi dia butuh ilmu lebih dengan bertanya kepada anggota grupnya. Shen kembali ke ruang latihan. Seperti biasa, tim Tenggara memang selalu berusaha mencari masalah, di mana mereka terus-terusan mengejek Shen yang sedang menjadi topik pembicaraan di internet. Shen tidak peduli dengan apa yang mereka katakan, namun Jiang tidak terima Shen dikatakan demikian. Jiang pun tersulut emosi. Dia ingin menghajar mereka. Shen pun menahan pergelangan tangan anggota tim Tenggara. Shen meminta seluruh anggotanya untuk melanjutkan latihan saja. Dia meminta anggota tim itu berbicaralah yang bernilai. Ketua Zhou memang sangat rese. Dia terus-terusan ingin memprovokasi Shen. Shen tidak mudah tersulut emosi sama sekali. Kehebohan ini pun terlihat oleh pelatih mereka. Ketua Zhou tiba-tiba acting dan berkata kalau mereka sedang membicarakan teknik. Shen tidak suka acting sampah ini. Dia pun melepaskan pegangan Ketua Zhou. Pelatih mengabarkan pelatihan mereka berakhir hari ini. Mereka akan bersiap melakukan ujian. Pelatih juga menjelaskan aturan-aturan ujian dan pertandingan yang akan mereka lakukan, di mana pertandingan berupa individu, campuran, dan lain-lain. Peraturan ujian kali ini sedikit berbeda. Pelatih pun menjelaskan secara detail. Meskipun anggota ada yang mengeluh, tapi mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk lulus ujian kali ini. Semua anggota tim melakukan latihan mereka masing-masing. Mereka benar-benar fokus dan harus menang pada pertandingan tim kali ini. Setelah selesai latihan, Shen pergi mencari Tangxin. Shen bertanya kenapa Tangxin tidak membalas pesannya. Tangxin mengira Shen sedang marah. Dia bertanya apa salahnya kali ini. Shen menjelaskan maksudnya dia itu sedang belajar memuji Tangxin gitu loh. Tangxin aneh kenapa Shen harus memuji dirinya. Shen berkata semua kata-kata yang terucap berasal dari lubuk hati yang terdalam. Tangxin merasa Shen semakin aneh. Shen meminta Tangxin menunggu. Tangxin bingung. Menunggu? Shen berkata menunggu dia latihan memuji Tangxin. Tangxin terdiam dan memandang hadiah yang ingin dia berikan. Shen di saat belajar bukannya fokus mendengarkan, dia malah melatih dan belajar kata-kata pujian. Tangxin memperhatikan hal yang dilakukan pacarnya itu. Dia pun memberikan semangat dengan memberikan seekor katak kertas. Shen benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk bisa merangkai kata-kata pujian. Karena keduanya terlalu heboh, hal ini menarik perhatian guru di depan yang sedang menjelaskan. Semua mata pun tertuju kepada mereka.
Apalagi penjelasan yang diberikan guru ini memisalkan keduanya menjadi contoh dalam penjelasan itu. Keduanya pun terdiam dan menjadi bahan ejekan seluruh murid yang mendengarkan di sana. Keesokannya Tangsin dan Shen membawakan sebuah sarang untuk ditinggali landak kecil. Shen yang masih belajar memuji, dia mengeluarkan kata-kata pujian yang memang sudah dia pelajari. Tangsin bertanya, "Kenapa kamu masih memujiku?" Shen merasa dia ingin Tangsin cepat sembuh, makanya dia melakukan hal ini. Tangsin merasa ujian sudah mau dimulai, mereka harus kembali. Namun baju Tangsin menyangkut dan robek. Shen menutupinya menggunakan jaket. Dia meminta kembali ke ruang tembak. Nanti tinggal pinjam baju anggota wanita. Tangsin yang ingin masuk ke toilet wanita, namun toilet itu terkunci. Sedangkan di toilet pria terdapat Zhou dan anggotanya. Mereka terus-terusan mengganggu Chen Hai. Chen Hai berusaha cuek dan tidak peduli. Namun anggota tim Tenggara menarik dan ingin menahannya. Chen Hai tentu saja melawan. Keributan pun terjadi. Shen pun masuk ke toilet. Dia meminta mereka keluar jika sudah menggunakan toilet. Perkelahian hampir saja terjadi, namun tim Tenggara pun keluar dengan muka yang tidak enak. Chen Hai juga keluar dari toilet. Tangsin pun menggunakan toilet pria untuk mengganti pakaiannya. Setelah itu siaran untuk ujian pun dilakukan. Di sini Shen yang sedang bertanding individu seperti biasa. Shen memang penembak terbaik. Tangsin dan penyiar TV melakukan kerjasama dengan baik untuk menyiarkan ujian kali ini. Pertandingan pun terus berlanjut. Dan pertandingan individu ini dimenangkan oleh Shen dengan skor yang hampir mendekati sempurna. Tim Tenggara merasa skor yang diperoleh Shen tidak sanggup mereka lampaui. Selanjutnya pertandingan kedua dimulai di mana Chen Hai yang melakukannya. Chen Hai adalah anggota terbaik kedua di tim Haiya. Tangsin pun menjelaskan itu kepada semua penonton siarannya. Namun tiba-tiba Shen berkata kalau Chen Hai adalah salah satu anggota yang lambat fokus. Oke gengs, itu dia drama The Hero Sharpshooters. Terima kasih buat kalian semua yang sudah ngikutin review drama ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar positif di channel YouTube Cece ya. Dan nantikan review drama selanjutnya. Bye-bye!